Bab 1561, Ujian Master Rahasia Ilahi. Persekutuan Master Rahasia Ilahi mengadakan ujian untuk Master Rahasia Ilahi setiap tahun. Untuk mencari individu-individu berbakat, Divine Runic Masters Guild berusaha sekuat tenaga. Untuk ujian ini akan selalu ada sejumlah besar seniman bela diri muda yang masuk ke Divine Runicity setiap tahun, berharap bahwa mereka dapat memperoleh pengakuan dari Divine Runic Masters Guild dan membawa kembali lencana Master Rahasia Dewa yang mereka bisa, dengan bangga menunjukkannya kepada dunia. Para pemuda ini datang tidak hanya dari kota Divine Rune tetapi dari banyak tempat lain di Jalan Asura. Misalnya, Yue Qifeng dan Yue Liu Xing adalah contohnya. Di pagi hari pemeriksaan, Lin Ming berdiri di depan gerbang Divine Runic Masters Guild, menatap plakat yang bermartabat dan berbobot. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menjadi Master Rahasia Dewa yang terdaftar di Divine Runic Masters Guild maka akan lebih mudah baginya untuk melakukan kontak dengan pembunuh Heaven's Net, Blood Moon. Dengan statusnya sebagai Master Rahasia Dewa, keinginan untuk menukar bagian 9 bintang dari Istana Dao dari panduan tirani surgawi seharusnya tidak menjadi masalah. Selain itu, Lin Ming curiga bahwa meskipun Blood Moon memiliki paruh kedua dari Celestial Tyrant Manual, metode budidaya ini seharusnya tidak terlalu berguna baginya. Lin Ming tidak percaya bahwa ada orang lain selain dirinya dan Empyrean Primordius yang telah membuka 9 bintang Istana Dao. Kami akhirnya sampai di sini. Ini tempatnya. Saat Lin Ming melamun, dia mendengar suara wanita lembut di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat seorang wanita muda dengan jubah Master Rahasia Dewa Putih menyeret seorang lelaki tua berambut abu-abu, tampaknya sedang terburu-buru untuk memasuki persekutuan Master Rahasia Dewa. Wanita muda ini tampak seumuran dengan Xiao Moxian. Di balik jubah Master Rahasia Dewanya yang besar, orang masih bisa melihat lekuk tubuhnya yang berkelok-kelok. Dia benar-benar seorang wanita muda yang cantik. Di bagian dada jubahnya ada lencana Rahasia Dewa. Lencana ini hanya memiliki satu rune yang diukir di atasnya tanpa satu garis pun, ini adalah lencana yang dikenakan oleh murid magang Rahasia Dewa. Adapun lelaki tua yang diseret, dia tersenyum saat ditarik. Untuk apa kamu terburu-buru, apa yang sangat kamu cemaskan? Ujiannya bahkan baru dimulai 2 jam lagi dan tidak banyak orang di medan perang. Adapun orang-orang tua lainnya, mereka pasti tidak akan muncul sampai saat-saat terakhir. Saat orang tua itu berbicara, Lin Ming melirik lencana Master Rahasia Dewa di dadanya. Ada 6 garis, menunjukkan bahwa dia adalah Master Rahasia Dewa kelas 6. Terlebih lagi, garis terakhir dihiasi dengan 3 tanda kecil. Ini berarti bahwa lelaki tua ini dianggap kelas 1 di antara para Master Rahasia Dewa kelas 6. Dia bahkan bisa disebut sebagai Master Rahasia Dewa kelas 6 yang unggul. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan juga berarti bahwa tingkat pengolahan orang tua ini kemungkinan besar telah mencapai batas Great World King. Bahkan jika tidak, kemungkinan besar dia tidak terlalu jauh. Jalan Asura bagian dalam benar-benar memiliki banyak raja dunia. Lin Ming sudah siap secara mental untuk ini. Jalan Asura awalnya mengumpulkan semua individu luar biasa dari 33 surga, dan ini terutama berlaku untuk Jalan Asura bagian dalam. Selain itu, kota Divine Rune adalah salah satu kota paling makmur di Jalan Asura bagian dalam. Di sini, Holy Lord dan Divine Lord merupakan hal yang sangat umum, dan bahkan World King pun bukanlah pemandangan yang langka. Saat lelaki tua ini bergerak menuju gerbang, kedua penjaga yang berdiri di sana segera menyambutnya dengan penuh hormat sambil membungkuk padanya. Ini adalah rasa hormat yang diberikan kepada Guru Rahasia Dewa kelas 6. Bahkan jika lelaki tua ini bukan Master Rahasia Dewa dari Persekutuan Master Rahasia Ilahi, etiket ini tidak bisa diabaikan. Namun, saat Lin Ming berjalan mendekat, dia jelas tidak diperlakukan dengan baik. Kedua penjaga itu bahkan tidak melirik Lin Ming dan mengizinkannya masuk. Untuk mengikuti ujian, tidak ada persyaratan ketat untuk mendaftar. Namun, ada satu hal, materi perlu disiapkan terlebih dahulu oleh peserta ujian atau dibeli melalui Divine Runic Masters Guild. Hanya ketika seseorang berhasil lulus ujian barulah mereka mendapat penggantian atas materi-materi ini. Ini untuk mencegah beberapa murid magang Rahasia Dewa muncul dan berpartisipasi tanpa peduli apakah mereka lulus atau tidak. Saat Lin Ming masuk ke aula, dia menelusuri cincin spasialnya. Dia telah menyiapkan 5 set materi hari ini. 2 untuk ujian Master Rahasia Dewa kelas 1 dan 3 untuk ujian Master Rahasia Dewa kelas 2. Lin Ming ingin meningkatkan nilainya sebagai Master Rahasia Dewa sesegera mungkin. Ini karena bahkan jika dia memperoleh 9 bintang dari Istana Dao bagian dari manual tirani surgawi, dia masih membutuhkan sejumlah besar bahan yang sangat langka dan berharga untuk memurnikan obatnya. Namun, bahan langka dan berharga ini hampir mustahil untuk dikumpulkan kecuali dia memiliki status Master Rahasia Dewa tingkat tinggi. Sesampainya di ruang ujian, 11-12 pemuda sudah menunggu di sana. Lin Ming melihat gadis muda yang dia tabrak di gerbang. Selain itu, dia melihat Yue Liu Xing dan Yue Qifeng, 2 kakak beradik yang dia temui saat pertama kali tiba di Jalan Asura bagian dalam. Mereka juga memasuki ujian Master Rahasia Dewa tahun ini. Lin Ming, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Tampaknya ini bukan suatu kebetulan. Terakhir kali dia melihat Yue Liu Xing dan Yue Qifeng, mereka hanyalah murid magang Rahasia Dewa dan sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mencoba ujian Master Rahasia Peramal. Sudah lama tidak bertemu. Lin Ming tersenyum memberi salam. Lin Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Yue Liu Xing bertanya, penasaran.
Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming datang ke sini untuk mengikuti ujian Master Rahasia Dewa bersama mereka. Lin Ming dengan canggung terbatuk. Tapi, saat dia hendak menjawab, pintu kayu aula terbuka dan peserta ujian lain datang. Saat Lin Ming berbalik, ekspresi aneh yang tertarik muncul di wajahnya. Peserta ujian yang baru tiba juga seorang gadis muda di masa jayanya, dia mengenakan jubah biru dan rambutnya seperti selendang yang membentang di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan perasaan ringan dan lincah. Namun, apa yang menyebabkan ekspresi aneh muncul di wajah Lin Ming bukanlah gadis muda itu melainkan Tuan yang mengikuti di belakangnya. Tuan ini agak pendek dan gemuk, dengan mata kecil dan cerah. Dari penampilannya, dia mirip seekor tikus yang sangat besar dan gemuk. Ini adalah Patua Sue yang secara tidak sengaja ditemui Lin Ming di Divine Runic Masters Guild setahun yang lalu. Patua Sue ini telah ditipu oleh Lin Ming. Fragmen Giok Kaisar telah dijual kepada Lin Ming seolah-olah itu hanyalah fragmen harta karun roh. Meskipun dia tidak memperhatikan apapun setelahnya, Patua Sue masih berpikir dia bisa menipu Lin Ming sekali lagi dan menerimanya sebagai murid. Pada akhirnya, dia gagal. Kakek tua pelit ini benar-benar menerima murid magang. Lin Ming menatap gadis muda dan cantik yang berdiri di depan Patua Sue. Meskipun dia merasa agak sulit dipercaya, dia jelas adalah muridnya. Dia merasa bahwa setiap muridnya pasti tidak beruntung. Patua Sue tersenyum saat dia masuk. Setelah melewati pintu, matanya terpaku pada Master Rahasia Dewa tingkat tinggi lainnya. Ini adalah Master Rahasia Dewa kelas 6 yang dilihat Lin Ming di pintu masuk. Sutua, haha, kukira aku akan menemuimu di sini hari ini. Hehe, ini bukan sesuatu yang normal. Tapi, izinkan saya memberi Anda peringatan. Saya membawa Clear Shadow ke sini hari ini bukan untuk menjadi Master Rahasia Dewa kelas 1, tetapi untuk mengikuti ujian Master Rahasia Dewa kelas 2. Pada saat itu, pastikan kamu tidak menggangguku, haha. Oh, kebetulan sekali. Saya juga membawa murid saya Dreampel ke sini untuk mengikuti tes Master Rahasia Dewa kelas 2. Patua Sue menanggapi dengan nada oposisi yang tajam. Gadis muda bernama Dreampel di belakang tampak jauh lebih rendah hati. Dia tersenyum dan berkata, Guru, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Saya hanya memiliki keyakinan 30% bahwa saya berhasil membuat simbol prasasti Dewa kelas 2. 30%. Meskipun Dreampel berbicara dengan rendah hati, Sutua masih merasakan jantungnya berdetak kencang begitu mendengar ini. Ujian Master Rahasia Dewa akan berlangsung sekitar 10 jam, dan selama waktu ini peserta ujian diizinkan untuk mencoba menggambar simbol rahasia Dewa beberapa kali. Bahkan jika seseorang gagal sekali, mereka masih melakukan upaya kedua dan ketiga. Jika dia bisa menjamin peluang keberhasilan 30%, maka ada kemungkinan dia bisa lulus ujian. Sutua mau tidak mau melirik muridnya sendiri, Clear Shadow. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Clear Shadow tidak memiliki peluang sukses sebesar 30%. Jangan khawatir, Guru. Hanya karena dia bilang 30% bukan berarti 30%. Saya ingin merasakan sendiri keahliannya. Clear Shadow tidak terlalu cemas atau panik. Sutua mengangguk puas. Tapi saat ini, Patua Sue berhenti. Begitu dia melewati pintu, dia terlibat konflik dengan Sutua dan tidak memperhatikan orang lain di ruangan itu. Tapi sekarang dia melirik orang lain, dia menemukan ada seseorang yang dia kenal, Lin Ming, seekor babi kecil yang ingin dia jagal demi uang tetapi berhasil melarikan diri. Hei anak nakal, kamu di sini karena... Melihat postur Lin Ming serta pena rahasia ilahi di tangannya, kulit konyol melintas di wajah Old Man Sue. Berat, jangan bilang kamu di sini untuk berpartisipasi dalam ujian Master Rahasia Dewa. Lin Ming mengulurkan tangannya, berkata, agak disesalkan, tapi, itulah alasan saya ada di sini. Hahaha, Patua Sue tersenyum tulus, mengibaskan jari gemuknya ke arah Lin Ming. Kamu pasti menggodaku. Bagaimanapun, kenapa kamu tidak mempertimbangkan saranku sebelumnya dan menjadi muridku? Jika bakatmu terlalu rendah dan kamu tidak layak untuk seni rahasia dewa maka aku tidak akan berpikir untuk menerimamu sejak awal. Lin Ming tanpa daya mengangkat bahu dan menghela nafas, berkata, aku benar-benar tidak menggodamu. Seperti ini, tawa Patua Sue tiba-tiba berhenti. Dia memandang Lin Ming dengan mata orang asing. Dia sangat menyadari bahwa setahun yang lalu, Lin Ming hanyalah orang luar yang tertarik pada seni rahasia dewa. Sekarang, dia ingin mengikuti ujian Master Rahasia Dewa. Sepertinya pemuda ini sangat suka membuang-buang waktu. Nah, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Ini adalah materi dan uang Lin Ming untuk memulai sehingga tidak ada apapun yang bisa dia lakukan. Yah, teruslah memikirkannya. Menurutku, yang terbaik adalah jika kamu adalah muridku. Kata Patua Sue, memberi nasihat Lin Ming sekali lagi. Lin Ming menjawab, harga senior untuk menerima magang terlalu tinggi. Junior ini benar-benar tidak mampu menikmati kemewahan seperti itu. Saat Lin Ming berbicara, dia melirik mutiara mimpi di belakang Patua Sue. Wanita muda ini jelas merupakan murid terbaik Patua Sue, seseorang yang mungkin akan mewarisi seluruh warisannya di masa depan. Kalau tidak mungkin seseorang seperti Patua Sue akan menemaninya ke sini untuk ujian Master Rahasia Dewa. Sulit untuk mengatakan apa yang istimewa dari wanita muda ini sehingga seseorang yang begitu pelit seperti Patua Sue akan melihatnya. Setelah mendengarkan lelucon Lin Ming tentang biaya sekolah Patua Sue, Sutua tertawa. Sue tua, apa yang kamu ingin aku pikirkan tentangmu? Anda bahkan akan menipu sedikit uang dari juniornya.
Su Tua tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejek Pak Tua Sue. Namun, kulit Pak Tua Sue cukup tebal untuk mereka berdua. Setelah dilihat secara menyeluruh dia berkata, semua barang ada harganya. Jika saya berani memberikan harga sebesar itu maka saya secara alami yakin akan nilai saya. Wah, jika kamu tidak percaya padaku maka kamu bisa datang dan belajar bersamaku. Saya jamin ini akan jauh lebih cepat daripada Anda belajar sendiri. Pak Tua Sue memukul dadanya sebagai jaminan. Tapi, saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, pintu aula terbuka sekali lagi dan elit heroik muda lainnya masuk. Orang ini adalah seorang pemuda spiritas yang tampaknya berusia lebih dari 20 tahun. Dia berjalan dengan langkah yang perkasa, seperti harimau dan naga. Matanya cerah, dan tidak ada guru yang mengikuti di belakangnya. Dia datang ke sini sendirian. Bab 1562, Kekosongan Ilahi Kaisar Jiwa. Pemuda spiritas itu tinggi. Matanya dingin dan cerah, seperti mata air hangat di puncak gunung bersalju setinggi 100.000 kaki. Rambutnya cukup istimewa, itu panjang dan melingkari pinggangnya, cukup lentur untuk menarik rasa iri wanita manapun. Itu mengalir dengan cahaya perak, seolah-olah itu adalah air raksa cair. Pria seperti ini memiliki atmosfer karismatik yang luhur dan tak tersentuh, seolah-olah ia dilahirkan untuk menjadi seorang kaisar. Kemunculannya yang tiba-tiba langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Lin Ming terkejut, pemuda ini terlalu luar biasa. Pemuda itu memilih meja rahasia dewa untuk berdiri. Dia menyaksikan tanpa menyentuh tanah, hanya menginjak udara saja. Ini karena dia telah melepaskan kekuatan jiwanya, mengubahnya menjadi esensi nyata yang melayang di bawah kakinya. Jadi, dia tidak perlu menyentuh tanah. Ini adalah metode menumbuhkan kekuatan jiwa. Dengan menggunakan metode ini untuk tetap mengambang sepanjang tahun, kekuatan jiwa seseorang akan perlahan-lahan menjadi marah. Ketika Pak Tua Sue dan Pak Tua Su melihat pemuda ini, mereka saling melirik. Mereka melihat sedikit ketakutan muncul di mata satu sama lain. Dari tubuh pemuda ini, mereka bisa merasakan aura yang sulit digambarkan. Terlebih lagi, pakaian yang dikenakan pemuda ini serta temperamen yang ditimbulkan oleh metode kultivasinya mengingatkan mereka pada sesuatu. Pak Tua Sue berpikir sejenak, lalu berkata, anak muda, apakah kamu dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi? Kata-kata Pak Tua Sue menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua orang memandang ke arah pemuda itu, wajah mereka dipenuhi antisipasi. Ini karena sebagian besar seniman bela diri yang hadir adalah spirita, dan kerajaan ilahi kekosongan ilahi memiliki arti yang luar biasa bagi ras jiwa mereka. Pemuda itu sedikit mengangguk, mengakui latar belakangnya. Dengan ini, semua orang yang hadir, termasuk Yue Liu Xing dan Yue Qifeng, semua memandang pemuda spiritas ini dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Kerajaan ilahi kekosongan ilahi, itu adalah spiritas tanah suci keilahian sejati. Meskipun Divine Rune City memiliki pengaruh dan kekuatan yang menakjubkan, itu hanya dalam hal alkimia dan seni rahasia dewa. Dalam hal kekuatan militer saja, Divine Rune City secara alami tidak dapat dibandingkan dengan pengaruh tingkat keilahian sejati seperti kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Lin Ming berpikir keras, samar-samar mengingat sesuatu. Su Tua menghela nafas dengan emosi, sungguh, pahlawan datang dari masa muda. Kami para spirita memiliki dua kerajaan ilahi yang besar di Jalan Asura, kerajaan ilahi kekosongan ilahi dan kerajaan ilahi kabut ilahi. Tetapi karena Empyrean Divine Mist secara aneh menghilang tanpa jejak sama sekali, semuanya bergantung pada dukungan Divine Void Divine Kingdom. Tapi setelah itu, ketika Yang Mulia Kaisar Jiwa menerobos batas ketuhanan sejati, itu membuat jiwaku berlomba benar-benar tak terkalahkan. Melihatmu, fondasimu kokoh dan kekuatan jiwamu telah berhasil mengembun menjadi esensi substansial. Sepertinya kamu juga seorang pemimpin di antara junior kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Seniman bela diri spiritas dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi, jika dibandingkan dengan spirita lainnya, seperti anggota keluarga kerajaan di ibu kota kekaisaran dibandingkan dengan keluarga bangsawan, perbedaan status terlihat jelas. Meski pemuda berambut perak masih muda, dia pasti akan menjadi sosok penting di masa depan. Jadi, dia tidak bisa dianggap sebagai junior biasa. Bahkan Master Rahasia Dewa dengan status tinggi seperti Su Tua dan Pak Tua Sue harus memperlakukannya dengan hormat. Pemuda berambut perak dengan ringan berkata, saya sama sekali bukan pemimpin. Kerajaan ilahi kekosongan ilahi dipenuhi dengan orang-orang luar biasa. Saya hanyalah salah satu penerus Raja Qin dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi. 15 tahun yang lalu, saya diajar di bawah bimbingan Imperial Scholar Lord Pao dan belajar sedikit tentang seni rahasia dewa. Ketika saya meninggalkan kerajaan ilahi untuk berpetualang keliling dunia, saya mendengar bahwa seni rahasia dewa kota rune ilahi tiada tandingannya. Jadi, saya datang ke sini untuk merasakan betapa menakjubkannya mereka. Pemuda berambut perak itu dengan santai berkata, rasa percaya diri mewarnai suaranya. Dalam hal seni rahasia dewa, kerajaan ilahi kekosongan ilahi secara alami lebih rendah daripada kota rune ilahi. Tapi, perbedaannya tidak terlalu besar. Banyak master top dari Divine Void Divine Kingdom adalah master rahasia dewa. Jadi, pemuda berambut perak hanya datang ke Divine Rune City untuk mengalami tempat ini. Dia tidak seperti Yue Qifeng dan Yue Liu Xing yang berharap untuk belajar dan berkembang di sini. Ujian seni rahasia dewa ini hanyalah sarana bagi pemuda berambut perak ini untuk membuktikan dirinya.
Dia tidak benar-benar menginginkan atau membutuhkan lencana dari Divine Runic Masters Guild. Jadi itu adalah pewaris Raja Qin. Betapa tidak sopannya kami. Old Sue memasang ekspresi tegas saat mendengar nama Raja Qin. Di kerajaan ilahi kekosongan ilahi, mereka yang mendapat gelar raja adalah kaum Empyrean. Meskipun, raja kerajaan ilahi kekosongan ilahi hanyalah kaum Empyrean yang lemah, seorang Empyrean tetaplah seorang Empyrean. Dibandingkan dengan raja dunia, status mereka berbeda seperti langit dan bumi. Hahaha, ujian ini benar-benar dihadiri banyak orang yang menakjubkan. Satu Clear Shadow, satu Dreample, keduanya sudah menjadi elit yang luar biasa di antara generasi mereka. Saya pikir keduanya akan menjadi petunjuk utama dalam ujian, tetapi saya seharusnya menyadari bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Saat ujian akan segera dimulai, seseorang yang lebih menakjubkan justru muncul. Anak muda, siapa namamu? Sutua bertanya pada pemuda berambut perak itu sambil tertawa. Pemuda berambut perak menangkupkan tangan di depan dada dan berkata, Qin Yi. Saat dia berbicara, dua putri surga yang bangga, Clear Shadow dan Dreample, keduanya memandangnya, semangat juang yang cemerlang di mata mereka. Memang benar, seperti yang dikatakan Pak Tua Su, pemeriksaan ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui seberapa terampil Qin Yi ini dalam seni rahasia dewa, mereka dapat memperkirakannya dari latar belakangnya. Jika dia tidak memiliki kemampuan sebenarnya maka dia tidak akan datang ke Divine Runic Masters Guild untuk kehilangan muka. Kerajaan ilahi kekosongan ilahi bisa disebut sebagai pemimpin spiritual semua spirita di jalan Asura. Qin Yi pada akhirnya akan menjadi pesaing terbesar mereka. Saat Sutua dan Suetua sedang berbicara dengan Qin Yi, cahaya aneh muncul di mata Lin Ming. Kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Kerajaan ilahi kabut ilahi. Yang disebut kerajaan ilahi kabut ilahi adalah kerajaan ilahi yang didirikan oleh kabut ilahi Empyrean. Jutaan tahun yang lalu, Empyrean Divine Mist telah menjadi Empyrean yang ekstrim. Namun, dia tidak mampu melangkah ke ranah ketuhanan sejati. Setelah itu, karena suatu alasan, dia diburu oleh kakak laki-lakinya sendiri dan dipaksa masuk ke Tragic Death Valley. Seperti ini, Empyrean Divine Mist telah terdampar di Tragic Death Valley selama jutaan tahun. Di Tragic Death Valley, ini adalah waktu puluhan juta tahun. Baru pada akhirnya dia bertemu Lin Ming. Kakak dari Empyrean Divine Mist ini, tanpa diragukan lagi, adalah Empyrean Divine Void. Atau, sebagaimana beberapa orang lain memanggilnya, kekosongan ilahi keilahian sejati. Sekarang, pemimpin spiritual ras jiwa Jalan Asura adalah kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Dan penguasa kerajaan ilahi ini adalah pelaku utama yang bertanggung jawab menyebabkan kehancuran kabut ilahi Empyrean. Lin Ming dengan cepat menyadari semua ini. Di masa lalu, ketika Lin Ming bertanya pada Empyrean Divine Mist mengapa dia dikejar ke Tragic Death Valley, Empyrean Divine Mist hanya menjawab dengan satu kata, permusuhan. Tepat sebelum dia meninggalkan Tragic Death Valley, Empyrean Divine Mist mengungkapkan lebih banyak tentang masa lalunya. Orang yang mengejarnya adalah saudara kandungnya. Terlebih lagi, karena adanya hubungan telepati yang aneh di antara kedua bersaudara tersebut, selama Empyrean Divine Mist meninggalkan Tragic Death Valley, kakak laki-lakinya akan dapat merasakannya. Dengan demikian, Empyrean Divine Mist tidak mungkin pergi. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa saat. Pada saat inilah dia memikirkan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Lin Ming berbicara, ingin mengkonfirmasi tebakannya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Dalam situasi di mana semua orang berkumpul di sekitar Qin Yi, sangat tiba-tiba bagi Lin Ming untuk mengajukan pertanyaan mendadak. Di aula ini, Lin Ming memiliki status yang sangat rendah hati dan umum. Selain Pak Tua Sue, Yue Liu Xing, dan Yue Qifeng, tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Jika ada sesuatu yang terlihat tentang Lin Ming maka mungkin dia adalah manusia. Di aula ini, selain dia, semua orang adalah seniman bela diri spiritas. Hanya ada terlalu sedikit master rahasia dewa manusia. Qin Yi, Pak Tua Su, Clear Shadow, Dreample, dan yang lainnya hanya melirik Lin Ming sebelum mengabaikannya. Pak Tua Sue tersenyum, dengan ramah bertanya, ada apa, nak? Apakah Anda mencoba menghujani paradenya? Di mata Pak Tua Sue, Lin Ming datang ke sini untuk bermain game dan menyebabkan kekacauan. Tapi, terlalu banyak individu berbakat yang muncul. Mungkin alih-alih menyebabkan kekacauan, Lin Ming mungkin malah dijadikan lelucon. Lin Ming berkata tanpa terburu-buru, saya ingin bertanya, kapan senior Divine Void masuk ke alam Divinity sejati? Pertanyaan Lin Ming langsung menimbulkan kerutan di dahi Qin Yi. Mata Qin Yi cepat dan tajam saat dia menatap Lin Ming, sungguh kurang ajar. Nama yang mulia Kaisar Jiwa bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan oleh orang seperti Anda. Dengan teriakan ini, niat membunuh keluar dari tubuh Qin Yi dan mengunci Lin Ming, dengan kuat dan mengancam. Perasaan seperti ini seperti perkelahian yang bisa terjadi kapan saja. Suasana menjadi tegang untuk beberapa saat. Pak Tua Sue buru-buru tertawa ketika dia mencoba meredakan situasi. Lin Ming, nama yang diberikan oleh Yang Mulia Kaisar Jiwa tidak dapat diucapkan dengan lantang begitu saja. Namun karena Anda bukan dari ras jiwa, Anda mungkin tidak mengetahui masalah ini, jadi kami akan membuat pengecualian untuk Anda sekali ini saja. Namun, tidak akan ada waktu berikutnya. Terkadang, nama seorang kaisar merupakan istilah yang tabu. Di negara fana, ada kaisar yang tidak bisa disebut namanya.
Dan selain menyebutkan namanya, terkadang bahkan menulis nama di atas kertas pun dilarang. Sebagai gantinya, seseorang perlu mengganti nama kaisar dengan kata-kata terkenal lainnya. Meski begitu, Lin Ming telah menerima rahmat dari Empyrean Divine Mist. Terhadap kekosongan ilahi Empyrean yang telah memaksa kabut ilahi Empyrean ke jalan buntu tanpa harapan, Lin Ming tidak memiliki kesan yang baik sama sekali. Lin Ming memandang Patua Sue. Meskipun Patua Sue adalah orang yang pelit dan licik, kenyataannya dia memiliki hati yang baik. Karena Patua Sue telah mencoba menyelesaikan situasi untuknya, Lin Ming tidak ingin membuat masalah menjadi lebih sulit. Dia dengan lemah berkata, junior ini benar-benar tidak tahu. Pastikan kamu lebih memperhatikannya lain kali. Lalu, Anda bertanya kapan Yang Mulia Kaisar Jiwa masuk ke alam dewa sejati. Patua Sue memandang Lin Ming, sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Lin Ming tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Ya, jawab Lin Ming. Yah, Kaisar Jiwa saat ini menerobos ke alam dewa sejati 3 juta tahun yang lalu. Saat Patua Sue berbicara, dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, dengan jelas menunjukkan rasa hormatnya terhadap jiwa Kaisar Jiwa kekosongan ilahi. 3 juta tahun. Mata Lin Ming melebar. Dia merasa spekulasinya lebih mungkin benar. Apakah kamu tahu waktu tepatnya? Lin Ming terus mencari jawaban. Ini membingungkan Patua Sue, untuk apa Lin Ming menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, Qin Yi dengan arogan menjawab, waktu tepatnya adalah 3,47 juta tahun yang lalu. Ketika Yang Mulia Kaisar Jiwa menerobos keilahian sejati, 9 warna kesengsaraan surgawi turun dari langit, angin dan awan berubah, dan semua memujanya. Hal ini secara permanen tertulis dalam teks suci ras jiwa dan merupakan peristiwa paling besar yang terjadi dalam 100 juta tahun terakhir umat saya. Keingintahuan Anda terlalu dalam, apa hubungan Yang Mulia Kaisar Jiwa yang menerobos ke alam ketuhanan sejati denganmu? Aku mengerti sekarang. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, visinya serius. Ketika kehampaan ilahi menerobos ke dalam alam keilahian sejati, itu terjadi pada saat yang hampir bersamaan dengan kabut ilahi Empyrean yang dipaksa memasuki lembah kematian tragis. Bab 1563, ujian dimulai. Ketika Lin Ming berada di Tragic Death Valley, dia menemani Empyrean Divine Mist selama 7 tahun. Selama 7 tahun ini, Empyrean Divine Mist hampir tidak pernah membicarakan masa lalunya. Lin Ming hanya sekali bertanya kepadanya berapa lama dia terdampar di Tragic Death Valley dan Empyrean Divine Mist menjawab dengan perkiraan angka 35 juta tahun. Aliran waktu di Tragic Death Valley ditingkatkan dengan rasio 10:1 dari luar. Itu berarti 35 juta tahun di dalam lembah kematian tragis sama dengan 3,5 juta tahun di luar lembah kematian tragis, sebuah angka yang konsisten dengan 3,47 juta tahun yang dibicarakan oleh Qin Yi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia membentuk beberapa koneksi dalam pikirannya. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa di masa lalu, ketika kekosongan ilahi ingin membunuh kabut ilahi, alasannya adalah untuk bersaing memperebutkan kualifikasi menjadi dewa sejati. Atau, mereka sedang berjuang untuk mendapatkan suatu objek yang memungkinkan salah satu dari dua bersaudara itu naik ke alam ketuhanan sejati, misalnya pil, artefak, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, kekosongan ilahi menjadi yang teratas. Setelah dia menjadi dewa sejati, dia memaksa kabut ilahi masuk ke lembah kematian tragis. Lin Ming mengira ini aneh di masa lalu. Kabut ilahi Empyrean dan Kaisar Agung kekosongan ilahi adalah saudara sejak awal. Jika kedua bersaudara itu mau saling mendukung maka mereka benar-benar bisa mendominasi dunia, tak tertandingi oleh siapapun. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat kedua bersaudara ini menjadi musuh? Jika dikatakan bahwa cara untuk menjadi dewa sejati adalah alasan kedua bersaudara itu terlibat dalam perjuangan hidup atau mati, maka semuanya dapat dijelaskan dengan mudah. Alam ketuhanan sejati terlalu menggoda bagi seorang Empyrean. Bahkan Divine Dream, Primordius, Demon Dawn, semuanya bersedia membayar mahal untuk mencapai batas True Divinity. Impian ilahi Empyrean telah memutuskan roh primordialnya. Empyrean Primordius telah kembali ke tanah kelahirannya untuk mendirikan Samsara Heavenly Dao miliknya sendiri. Empyrean Demon Dawn telah memihak orang-orang suci untuk mengkhianati umat manusia. Semua ini dilakukan untuk mencapai alam ketuhanan sejati. Selain itu, Lin Ming memiliki sesuatu yang dia belum bisa pahami sebelumnya. Empyrean Divine Mist dan Great Emperor Divine Void memiliki tingkat bakat yang sama menakjubkannya dan kondisi kultivasi mereka juga serupa. Jadi, mengapa kekosongan ilahi melangkah ke alam ketuhanan sejati sementara kabut ilahi tetap berada di alam Empyrean yang ekstrim? Ketika seorang Empyrean melangkah ke Divinity sejati, itu adalah level yang sama sekali baru, itu bukan perbedaan kecil. Jika seseorang harus memikirkannya, maka beberapa juta tahun yang lalu, dua bersaudara Divine Void dan Divine Mist pasti telah menemukan peluang untuk menjadi dewa sejati. Tapi, kesempatan ini hanya bisa membantu satu orang mewujudkan impiannya. Dan untuk kesempatan ini, Divine Void telah melukai Divine Mist. Jika demikian, maka semuanya masuk akal. Jadi awalnya, alasan kabut ilahi jatuh ke lembah kematian tragis adalah karena adanya peluang untuk menjadi dewa sejati. Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Jutaan tahun yang lalu, Empyrean Divine Mist berada di puncak hidupnya. Ia bisa disebut sebagai sosok gagah dan heroik yang bahkan telah belajar tentang peluang menjadi dewa sejati. Jika dia berhasil maka prospeknya tidak akan ada habisnya dan namanya akan tetap tercatat dalam catatan sejarah.
Tapi tidak ada yang bisa memprediksi langit atau hati orang lain. Pada akhirnya, kabut ilahi telah dirugikan oleh saudaranya dan kehilangan kesempatannya untuk menjadi dewa sejati. Kemudian, dia telah terperangkap di lembah kematian tragis yang tak ada harapan selama puluhan juta tahun saat dia perlahan-lahan kehabisan tenaga hingga mencapai titik kematian. Pengalaman mengerikan ini hanya dijelaskan oleh Empyrean Divine Mist dengan satu kata, permusuhan. Dia tidak mau mengungkit masa lalunya karena dia tidak ingin menghidupkannya kembali. Dalam kata, permusuhan, ini, tidak diketahui berapa banyak kesengsaraan dan kesedihan yang terkandung. Lin Ming diam-diam bersumpah bahwa jika dia memiliki kemampuan, dia pasti akan mencari keadilan bagi Empyrean Divine Mist. Saat Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, beberapa diaken berpakaian merah melangkah ke ruang ujian. Di antara diaken berpakaian merah ini ada seorang lelaki tua berjubah putih. Orang-orang ini adalah juri untuk ujian ini. Orang tua berjubah putih itu adalah penatua dari Divine Runic Masters Guild. Selama setiap pemeriksaan untuk Master Rahasia Dewa, Persekutuan Master Rahasia Ilahi akan mengirimkan seorang penatua untuk mengelolanya, bahkan jika mereka hanya menguji rekrutan baru. Dengan Pak Tua Sue dan Pak Tua Su, ada 3 Master Rahasia Dewa senior yang hadir. Saat lelaki tua berjubah putih itu melangkah melewati pintu, Pak Tua Sue mengiriminya transmisi suara esensi sejati yang memberitahukan situasinya. Setelah lelaki tua itu mendengar ini, dia memandang Qin Yi dengan sedikit terkejut. Qin Yi, aku menantikan penampilanmu. Orang tua berjubah putih tidak menyembunyikan apresiasinya terhadap Qin Yi. Tentu saja, dia tidak mengabaikan junior lainnya di sini. Dia dengan cepat memandang ke semua orang di aula dan berkata, ada juga kalian semua, saya menantikan penampilan Anda juga. Jika memungkinkan, saya harap Anda semua bisa menjadi ahli rahasia dewa. Tentu saja, karena pemeriksaannya sangat ketat, kemungkinan hal itu terjadi tidak terlalu tinggi. Setiap tahun, hanya sejumlah kecil orang yang memenuhi syarat. Mungkin tahun ini akan dianggap sebagai panen yang bagus. Saat lelaki tua berjubah putih itu berbicara, matanya menyapu Qin Yi, Clear Shadow, dan Dreample. Ketiganya menjadi bintang tahun ini. Dari ketiganya, Clear Shadow dan Dreample keduanya tampak penuh percaya diri, bersemangat untuk memulai. Adapun Qin Yi, kulitnya acuh tak acuh seolah dia tidak terlalu peduli. Dreample, rilekskan pikiranmu dan tunjukkan tingkat keterampilan normalmu. Kata Pak Tua Sue kepada muridnya sendiri sambil mengacungkan jempolnya. Meskipun orang tua ini pelit terhadap orang lain dan dia terutama ingin mengambil keuntungan dari kekayaan Lin Ming, dia memang sangat baik kepada murid-muridnya. Setelah berbicara dengan muridnya, Pak Tua Sue menoleh ke Lin Ming. Dia tertawa sambil berkata, ada juga kamu, nak. Kamu bisa, bahkan jika Anda berada di sini untuk menimbulkan sedikit kekacauan, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menimbulkan masalah. Jika tidak, bukan Anda yang membuang-buang waktu kami, melainkan kami yang membuang-buang waktu Anda. Kata Pak Tua Sue, wajahnya penuh senyuman. Lin Ming tersenyum dan mengangguk sebagai balasannya. Terhadap orang yang terlalu besar yang menyerupai tikus bundar ini, Lin Ming memiliki beberapa kesan yang baik. Hati orang tua ini tidak buruk sama sekali. Jika dia bekerja sama dengan orang seperti itu di alam mistik hidup atau mati, meskipun dia mungkin sedikit dimanfaatkan, dia setidaknya tidak perlu khawatir tentang pisau tersembunyi di punggungnya. Saat ujian penatua berdiri di depan panggung, ujian Master Rahasia Dewa akan dimulai. Lin Ming diam-diam melirik ke arah Qin Yi dan mengambil pena rahasia ilahi miliknya. Meskipun bertemu Qin Yi selama pemeriksaan ini agak mengejutkan bagi Lin Ming, itu adalah selingan kecil yang dia anggap serius. Pada saat ini, tangan Qin Yi tergantung rendah di sisi tubuhnya. Dia belum mengambil pena rahasia ilahi miliknya, sepertinya dia bahkan tidak ada di sini untuk mengikuti ujian. Keyakinannya tampaknya tiada tandingannya. Selama ujian Master Rahasia Dewa ini, tidak ada batasan jumlah kegagalan. Jika Anda dapat menyelesaikan satu simbol rahasia dewa kelas 1 dalam 10 jam maka Anda akan dianggap telah lulus. Ujiannya dimulai sekarang. Penatua berjubah putih dengan tenang mengumumkan. Meski katanya tidak ada batasan jumlah kegagalan, namun uang untuk bahannya harus disediakan sendiri. Tidak ada orang yang mau menyia-nyiakan materinya sendiri secara sembarangan. Selain itu, Master Rahasia Dewa tingkat rendah paling banyak dapat menyelesaikan 3 simbol rahasia dewa dalam 10 jam. Dengan kata lain, jika mereka gagal 3 kali maka kurang lebih mereka akan gagal dalam ujian. Saat ujian dimulai, banyak peserta ujian mulai dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memproses materi. Kemudian, mereka menggunakan pena rahasia dewa untuk menyedot sari bahan dan mulai menggambar tanda dewa yang banyak dan rumit. Lin Ming tidak terkecuali. Simbol rahasia dewa yang dia pilih untuk diproduksi kali ini adalah rune luar biasa. Meskipun rune luar biasa terdengar seolah-olah memiliki nama yang menggemparkan, itu memang merupakan kenangan yang tak terlupakan bagi Lin Ming. Ketika Lin Ming berusia 15 tahun, untuk membayar sumber daya, dia sibuk bergegas kemana-mana untuk mencari pekerjaan. Saat itulah dia menemukan Magic Cube. Setelah dia mendapatkan kubus ajaib, dia mewarisi ingatan seorang master prasasti. Simbol prasasti pertama yang dibuat Lin Ming adalah rune luar biasa. Tentu saja, rune luar biasa dan rune luar biasa di Jalan Asura adalah dua konsep yang sangat berbeda. Rune luar biasa saat ini adalah bagian dari seni rahasia dewa, dan itu puluhan ribu kali lebih kuat. Di masa lalu, rune luar biasa yang dibuat Lin Ming hanyalah simbol prasasti tingkat rendah. Meski begitu,
bagi Lin Ming pada waktu itu, mengumpulkan bahan-bahan untuk rune luar biasa hampir menyebabkan dia bangkrut. Untuk menghemat bahan-bahan yang menghabiskan seluruh kekayaannya, Lin Ming tidak mau berlatih menyusun rune luar biasa menggunakan bahan-bahannya. Sebaliknya, dia menggunakan esensi sejatinya untuk menyusun rune luar biasa. Dia telah berlatih selama berhari-hari dan malam, gagal berkali-kali saat dia berulang kali menarik jiwa surgawinya. Dalam lingkungan latihan yang mengerikan ini, Lin Ming telah melakukan upaya yang luar biasa sebelum dia berhasil menyusun rune luar biasa. Namun, proses penjualan rune luar biasa juga dipenuhi dengan penderitaan dan kesulitan. Tidak ada yang bisa menilai kualitas karyanya. Lin Ming telah pergi ke banyak toko di mana dia ditolak berkali-kali. Akhirnya, dia harus menjual rune luar biasa secara konsinyasi. Harganya yang murah sampai-sampai tampak seperti simbol prasasti yang digambar oleh seorang murid magang. Selama proses tersebut, dia bahkan bertemu dengan kekasih lamanya, Lan Yunyu. Dia memandangnya dengan kesedihan yang tidak pantas bagi orang luar. Saat Lin Ming mengingat semua ini, gerakannya menjadi lebih lambat. Itu seperti pemandangan puluhan tahun yang lalu ketika dia pertama kali menggambar rune luar biasa yang terulang kembali di benaknya. Dia ingat berjalan di jalan awal yang sulit itu, menambahkan halo demi halo ke tubuhnya sampai dia bersinar dengan cahaya. Dia tergerak hanya dengan memikirkan hal ini. Saat Lin Ming tenggelam dalam gambarnya sendiri, setiap goresannya dipenuhi dengan kesungguhan yang tulus. Dan di sampingnya, ada seseorang yang menatap Lin Ming sepanjang waktu. Orang ini adalah Pak Tua Sue. Pak Tua Sue tersenyum. Dia berencana untuk melihat trik apa yang akan dikemukakan Lin Ming. Tapi saat Lin Ming mulai menyusun rune luar biasa, ekspresi bahagianya perlahan membeku di wajahnya, digantikan oleh keheranan yang semakin besar. Menurutnya, mustahil menghasilkan master rahasia dewa tanpa kerja keras selama puluhan tahun. Ini juga terjadi ketika ada seorang guru yang membimbing mereka. Tentu saja, jika seseorang adalah talenta langka yang dikaruniai surga dan juga mendapat bantuan langsung dari seorang guru, maka belajar cukup untuk menjadi master rahasia dewa dalam 10 tahun bukanlah masalah sama sekali. Misalnya, Qin Yi baru berlatih seni rahasia dewa selama 15 tahun. Dan melihat penampilannya, dia jelas lebih terampil daripada master rahasia dewa kelas 1. Namun, tidak peduli betapa konyolnya bakat seseorang, Pak Tua Sue tidak percaya bahwa Lin Ming bisa belajar bagaimana dengan jujur menggambar simbol rahasia dewa dalam 1 tahun. Meskipun gerakan Lin Ming lambat, namun stabil dan benar. Fundamentalnya bisa disebut solid. Ini sangat mencengangkan karena Lin Ming adalah seorang seniman bela diri manusia. Anak laki-laki ini, bagaimana dia berlatih? Apakah dia sudah melakukan kontak dengan seni rahasia dewa setahun yang lalu dan hanya berpura-pura? Saat Pak Tua Sue memikirkannya, dia tidak percaya bahwa Lin Ming akan melakukan sesuatu yang begitu kekanak-kanakan dan tidak berarti seperti menipunya. Saat itu, tidak ada gunanya berpura-pura. Bagaimanapun, Lin Ming bukan anak kecil. Mungkinkah dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Atau mungkin dia mendapat bimbingan dari seorang guru terkenal? Pada saat ini, Pak Tua Sue benar-benar mengabaikan muridnya sendiri, Dreampel. Semua konsentrasinya ditempatkan pada Lin Ming saat ia mengamati dengan cermat gerakan Lin Ming. Jika Lin Ming bisa mempertahankan keadaan ini maka ada kemungkinan dia bisa menyelesaikan simbol rahasia dewa. Tentu saja, masih terlalu dini untuk menebak-nebak saat ini. Gerakan Lin Ming tidak cepat dan menyelesaikan satu simbol rahasia ilahi diperlukan pembentukan ratusan dan ribuan rune kecil. Jika ada satu kesalahan saja maka keseluruhan gambar akan gagal. Namun, bahkan jika Lin Ming gagal, ini adalah bakat yang sangat menakutkan di mata Pak Tua Sue. Jika tingkat bakat ini dapat dipertahankan, maka Lin Ming benar-benar akan mampu menjadi master rahasia dewa dalam 2 tahun. Dalam 5 atau 6 tahun, dia bisa menjadi guru rahasia dewa kelas 2. Dalam 10 tahun, dia bahkan mungkin naik menjadi master rahasia dewa kelas 3. Ini adalah kecepatan seorang jenius yang luar biasa. Bab 1564, Kualifikasi Master Rahasia Ilahi. Pemeriksaan telah berlangsung selama beberapa lusin waktu dan Lin Ming telah menyusun 10 struktur rune kecil. Meskipun kecepatannya sangat lambat, pukulannya stabil dan tidak mungkin ada orang yang menemukan kekurangannya. Namun, selain metode yang tepat dan teratur ini mengejutkan Pak Tua Sue, yang mengetahui latar belakang Lin Ming, tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Perhatian orang-orang yang hadir sebagian besar terkonsentrasi pada 2 gadis cantik, Dreampel dan Clear Shadow. Gambar simbol rahasia dewa mereka bisa disebut seindah naga terbang dan burung phoenix menari, indah untuk indera. 10 jari ramping mereka melambai seperti tanaman subur tertiup angin, dan ketika disatukan dengan pena rahasia ilahi yang telah menyerap cairan dari segala jenis bahan, pelangi cahaya indah yang mereka lukis di langit sama ilusif dan indahnya seperti mimpi. Teknik yang indah dan halus ini membuat banyak orang yang datang untuk menyaksikan pemeriksaan, termasuk beberapa diaken, berseru memuji. Menyaksikan kedua gadis muda ini menggambar simbol rahasia dewa bisa disebut suatu kesenangan. Mereka memang murid magang yang diajar oleh Su Tua dan Sue Tua. Dari penampilan mereka, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan kualifikasi sebagai master rahasia dewa sama sekali. Beberapa diaken berdiskusi di antara mereka sendiri dengan transmisi suara esensi sejati.
Orang tua berjubah putih itu tersenyum, berkata, "Ya, seharusnya tidak ada masalah bagi mereka untuk mendapatkan kualifikasi Master Rahasia Dewa, tapi mungkin permainan utama hari ini mungkin bukan mereka." Pemeran utama itu belum dimulai. Saat penatua berjubah putih berbicara, dia melirik ke samping. Semua orang mengikuti visinya. Salah satu yang dia bicarakan adalah penerus Raja Qin dari Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi, Qin Yi. Pemeriksaan telah berlangsung selama 20 menit, tetapi tangan Qin Yi masih dengan tenang bersandar di sisinya. Dia belum melakukan apapun. Apa yang dia lakukan? Apakah ini upayanya untuk bersikap rendah hati? Saat para diaken melihat penampilan Qin Yi yang tenang dan menganggur, mereka semua mengerutkan kening. Sebenarnya, meskipun mereka merasa kagum terhadap pemuda berbakat dari Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi ini, mereka tidak percaya bahwa dia akan berkembang dalam kemuliaan dan menenggelamkan cahaya peserta ujian lokal kota Rune Ilahi. Persaingannya sudah berlangsung lama namun dia belum juga bergerak. Apapun yang dia rencanakan, sepertinya terlalu teatrikal. Orang ini terlalu sombong. Seorang diaken berkata, sedikit jijik. Apa artinya ini? Apakah dia ingin orang-orang kita menyelesaikan gambarnya terlebih dahulu sehingga dia kemudian dapat menunjukkan keahliannya yang tinggi dan hebat? Penatua berjubah putih menggelengkan kepalanya, Anda salah memahami apa yang dia lakukan. Meskipun Qin Yi ini sombong, kesombongan itu ada di dalam tulangnya dan dia biasanya tidak menunjukkannya. Alasan dia belum bergerak bukan karena dia sengaja menunjukkan kekuatannya, tapi karena dia menganalisis dan merasakan dengan cermat struktur dan karakteristik semua material. Dia sedang menggambar diagram rencana simbol rahasia ilahi dalam pikirannya. Setelah dia selesai, dia akan menggambarnya, dan menggambar semuanya sekaligus. Ketika seorang seniman papan atas sedang menggambar sebuah lukisan, mereka akan memiliki gambaran lengkap di benak mereka tentang seperti apa lukisan mereka bahkan sebelum mereka mulai. Inilah yang dimaksud dengan memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang dan seseorang akan dapat melanjutkan dengan keyakinan penuh untuk diperingatkan sebelumnya adalah untuk dipersenjatai. Seorang master rahasia dewa juga sama ketika mereka membuat simbol rahasia dewa. Jika mereka pertama kali menguraikan simbol rahasia dewa dalam pikiran mereka, mereka akan mampu menggambar simbol secara lengkap. Dan saat penatua berjubah putih selesai berbicara, Qin Yi mulai bergerak. Dia dengan santai mengambil beberapa bahan dan melemparkannya ke udara. Dia memutar kekuatan jiwanya, mewujudkannya menjadi pisau tajam yang memotong bahan-bahan tersebut. Bahan simbol rahasia dewa ini semuanya cukup mahal. Seorang master rahasia dewa yang normal akan memprosesnya dengan hati-hati, jangan sampai mereka membuat kesalahan dan menyia-nyiakannya. Namun, tindakan Qin Yi berani dan berani, karena dia sudah terbiasa dengan struktur dan karakteristik bahan tersebut. Bahkan perbedaan terkecil dalam material telah diselidiki secara menyeluruh olehnya sebelumnya. Ini adalah kemampuan yang dihasilkan oleh kekuatan jiwa Qin Yi yang kuat. Dengan serangkaian suara pemotongan, kumpulan bahan diproses oleh Qin Yi. Ada yang diambil sarinya, ada yang digiling menjadi bubuk, dan ada pula yang diiris menjadi beberapa bagian. Kemudian, semua materi dikumpulkan di telapak tangan Qin Yi. Hal ini menyebabkan mata Elder berjubah putih menjadi cerah. Sungguh pekerjaan tangan yang luar biasa. Di usianya yang begitu muda, Qin Yi mampu mengendalikan beberapa jenis material sekaligus. Biasanya, ketika seorang master rahasia dewa membuat simbol rahasia dewa, mereka akan menangani materi satu persatu untuk menjamin peluang keberhasilan tertinggi. Ini karena seseorang tidak dapat membagi pikirannya menjadi dua, dan kesulitan mengendalikan beberapa material sekaligus dapat dibayangkan. Itu akan membuat prosesnya jauh lebih sulit. Tentu saja, keuntungannya adalah kecepatan seseorang dalam menggambar simbol rahasia dewa akan jauh lebih cepat. Meski begitu, ini bukanlah tindakan yang berani dilakukan oleh master rahasia dewa muda. Anak laki-laki ini jauh lebih galak dari yang kukira. Dari bahan-bahan yang dia kumpulkan, saya pikir dia sedang menggambar simbol rahasia dewa yang disebut simbol peleburan api. Simbol rahasia dewa ini dianggap cukup sulit di antara simbol rahasia dewa kelas 1. Dia adalah karakter yang luar biasa sejak awal, jadi tidak mengherankan jika dia memilih simbol api yang meleleh. Dibandingkan dengan Qin Yi yang memanipulasi selusin bahan sekaligus, menggambar simbol peleleh api tidaklah sulit sama sekali. Saat semua orang berbicara, Qin Yi mulai menggambar. Tanpa menggunakan pena rahasia dewa, dia menyatukan jarinya dengan esensi sejati dan menggunakannya sebagai pena, menarik cairan material untuk mulai menggambar. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa kedipan mata dia menggambar satu tanda kecil. Kemudian dalam beberapa kedipan berikutnya dia berhenti sejenak. Lalu yang ketiga, keempat, tak lama kemudian dia sudah menyiapkan lusinannya. Rune kecil ini melayang di udara, didukung oleh kekuatan tak terlihat. Mereka dijaga jarak satu sama lain karena samar-samar beresonansi dengan beberapa hukum misterius. Tentu saja, hukum ini adalah hukum jalan Asura. Meskipun Qin Yi belum memulai ujiannya sampai beberapa waktu, hanya dengan sedikit usaha, dia telah berhasil menyusul orang lain, dan bahkan mulai melampaui mereka. Kecepatan yang luar biasa, warna kulit banyak orang berubah. Bahkan Lin Ming melirik Qin Yi lebih dari sekali. Qin Yi ini jelas merupakan elit muda berbakat yang dibesarkan dengan hati-hati oleh Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Meskipun budidayanya mungkin bukan yang tertinggi, dalam hal seni rahasia dewa, dia kemungkinan besar adalah junior terbaik di generasinya di Kerajaan Ilahi Kekosongan Ilahi. Namun,
Lin Ming hanya meliriknya 2 kali sebelum memfokuskan kembali pikirannya dan mencurahkan perhatiannya pada rune luar biasa. Bahkan dalam sistem seni rahasia dewa, rune luar biasa hanya dapat dianggap sebagai rune dengan tingkat kesulitan rendah dan juga rune tingkat rendah. Namun, Lin Ming masih memilih rune ini karena kenangan yang diingatnya. Selain itu, apa yang Lin Ming ikuti sekarang adalah ujian Master Rahasia Dewa dan bukan kompetisi Master Rahasia Dewa. Dia akan lulus selama dia membuat simbol rahasia dewa kelas 1. Saat Lin Ming dengan tenang dan mantap menyusun rune luar biasa, dia mendengar 2 suara ledakan di belakangnya. 2 simbol rahasia dewa yang ditarik sebagian telah meledak menjadi asap dan api di udara. Ini karena beberapa murid rahasia dewa telah terganggu dengan melihat Qin Yi dan kekuatan jiwa mereka menjadi tidak terkendali, sehingga simbol rahasia dewa mereka meledak. Kedua murid magang dewa ini tiba-tiba tampak seperti akan mulai menangis. Meskipun mereka masih memiliki banyak waktu tersisa, peluang mereka untuk lolos ujian sangat kecil. Pada awalnya, ketika kekuatan jiwa mereka berada pada puncaknya, mereka masih memiliki harapan bahwa mereka akan berhasil. Namun seiring berjalannya waktu dan kekuatan jiwa mereka melemah, peluang mereka secara alami akan berkurang. Selain 2 murid magang dewa yang hampir putus asa ini, ada banyak orang lain yang kesulitan mengendalikan kekuatan jiwa mereka. Bahkan Yue Liu Xing fokus pada pekerjaannya dengan ekspresi yang sangat tegang di wajahnya, seolah dia tidak berani membiarkan apapun mengalihkan perhatiannya. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Dreample, Clear Shadow, dan Qin Yi jauh berbeda dari mereka. Tapi, dalam persaingan yang intens dan menggembirakan antara murid magang rahasia dewa, ada seseorang yang tidak terlalu memperhatikan Qin Yi sama sekali, tidak peduli betapa mengejutkannya penampilannya. Sebaliknya, 99% perhatiannya terfokus pada Lin Ming. Orang ini adalah Patua Sue. Dari awal pemeriksaan hingga sekarang, dia terus menatap Lin Ming. Dia bahkan tidak melirik muridnya sendiri lebih dari beberapa kali. Meskipun penampilan Qin Yi sedikit mengalihkan perhatiannya, dia hanya menatapnya sejenak sebelum kembali ke Lin Ming. Situasi seperti ini tidak luput dari perhatian teman baik Patua Sue, Su Tua. Harus kukatakan, Patua Sue, kenapa kamu terus menatap anak itu? Apakah ada sesuatu yang aneh terjadi? Su Tua bertanya dari samping Sue Tua. Perhatiannya awalnya tertuju pada muridnya sendiri, Clear Shadow, jadi dia berpikir bahwa Sue Tua juga harus fokus pada muridnya, Dreample. Tapi, dia menemukan bahwa Old Sue terus mengawasi Lin Ming dari awal pemeriksaan sampai sekarang, bahkan tidak berkedip. Sepertinya ada sesuatu yang cukup menarik di wajah Lin Ming. Dia, Old Sue tersenyum kecut, tidak yakin harus berkata apa. Melihat senyum yang dipaksakan di wajah Sue Tua, Su Tua semakin tertarik. Kamu tidak peduli dengan muridmu sendiri, kamu belum melihat Clear Shadow, dan kamu bahkan tidak tertarik pada jenius Divine Void Divine Kingdom, Qin Yi. Sebaliknya, kamu fokus pada anak itu saja. Rahasia apa yang dia miliki? Rahasia? Sue Tua menggelengkan kepalanya. Jika aku memberitahumu bahwa anak laki-laki ini baru mempelajari seni rahasia dewa selama 1 tahun, apakah menurutmu aku bodoh? Hanya setahun. Alis Su Tua terangkat. Sebelumnya, dia pernah mendengar Lin Ming dan Old Sue bertengkar. Old Sue telah mengejek Lin Ming dan mengatakan bahwa peluangnya untuk menjadi master rahasia dewa rendah, tapi Su Tua hanya berpikir ini karena Sue Tua ingin Lin Ming menjadi muridnya dan membayar biaya sekolah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming hanya mempelajari seni rahasia dewa selama setahun. Tidak heran Sue Tua berpikir bahwa Lin Ming datang ke ujian master rahasia dewa untuk menimbulkan masalah. Apa kamu yakin dia baru belajar 1 tahun? Tahun pertama mempraktikkan seni rahasia dewa bisa disebut sangat sulit, tetapi jika Anda melihat teknik menggambarnya, apakah menurut Anda hal itu mungkin dilakukan oleh seorang pemula yang baru belajar selama 1 tahun? Su Tua menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak mau mempercayai ini. Old Sue berkata, itulah sebabnya saya mengawasinya. Qin Yi berasal dari tanah suci keilahian sejati, kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Dalam hal warisan master rahasia dewa, meskipun mereka lebih rendah dari kita, itu hanya dalam skala dan kuantitas. Dalam hal jumlah master rahasia dewa tertinggi, mereka memiliki tidak kurang dari kita. Jika Qin Yi diajar secara langsung oleh mereka maka keterampilan yang dia tunjukkan tidak aneh sama sekali. Tapi, Lin Ming ini, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia jauh lebih menakjubkan daripada Qin Yi. Apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Kata Su Tua, masih tidak bisa mempercayai ini. Old Sue berkata, saya juga meragukannya. Saya berpikir, apakah anak laki-laki ini benar-benar baru mulai berlatih seni rahasia dewa setahun yang lalu? Mungkin dia sedang bermain denganku saat itu. Tapi apa motifnya melakukan hal itu? Bab 1565, melanjutkan ujian untuk Master Rahasia Ilahi kelas 2. Setelah Old Sue berbicara, Su Tua mulai memperhatikan Lin Ming. Lin Ming telah menyelesaikan sepertiga dari simbol rahasia ilahi tetapi belum ada kelainan pada kekuatan jiwanya dan gerakannya masih stabil seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan saat dia pertama kali mulai menggambar simbol rahasia dewa, tidak ada perbedaan sama sekali. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan mampu lulus ujian Master Rahasia Dewa. Ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mari kita mengamati dengan tenang. Pemuda ini patut untuk diperhatikan, apalagi sebagai manusia. Itu saja membuatnya semakin luar biasa. Sue Tua berbisik. Dan saat ini,
Clear Shadow dan Reampel telah menyelesaikan 2/3 dari simbol rahasia dewa mereka, mereka 2 kali lebih cepat dari Lin Ming. Adapun Qin Yi, dia bahkan lebih cepat. Rune kecil yang melayang di depannya sudah mulai berkumpul, membentuk berbagai pola aneh saat diringkas menjadi simbol rahasia dewa. Ini adalah proses terakhir untuk penyelesaian. Akhirnya, Qin Yi menggambar tanda kecil terakhir. Saat rune kecil ini melayang ke udara, ribuan rune kecil berkilauan, terjalin bersama di langit dan membentuk simbol rahasia dewa. Pada saat yang sama, Qin Yi mengeluarkan rune dewa tingkat emas dari cincin spasialnya, yang kompatibel dengan simbol rahasia dewa yang ia ciptakan. Untuk simbol rahasia dewa tingkat pertama, rune dewa perak sudah lebih dari cukup, rune dewa emas tidak akan memiliki efek yang lebih baik. Alasan Qin Yi memilih rune dewa emas adalah karena dia berharap untuk meningkatkan nilai simbol rahasia dewa. Jika dia perlu memilih rune dewa tingkat jiwa biru, dia akan menggunakan rune dewa tingkat jiwa biru. Simbol rahasia dewa menyatu dengan rune dewa Asura Heavenly Dao. Susunan dari banyak rune kecil juga dipengaruhi oleh pengaruh dewa rune, ini adalah penambahan hukum Dao Surgawi Jalan Asura ke dalam simbol rahasia dewa. Ini adalah langkah paling penting dari seni rahasia dewa. Dengan ini, simbol api meleleh telah selesai. Dan setelah Qin Yi selesai menggambar simbol rahasia dewa ini dengan begitu cepat, dia masih berseri-seri dan bersemangat, tanpa ada tanda-tanda bahwa dia telah mengeluarkan kekuatannya secara berlebihan. Dia menjentikkan jarinya dan simbol pelelehan api ini berubah menjadi aliran cahaya yang terbang menuju Penatua berjubah putih yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut. Penatua berjubah putih mengulurkan tangannya dan meraih simbol rahasia ilahi yang mempesona. Kemudian, dia menyelidiki struktur internalnya dengan akal sehatnya. Dia mengangguk lagi dan lagi, bagus. Bagus. Sangat bagus. Untuk memuji 3 kali sekaligus, ini adalah kejadian yang sangat langka bagi petugas pemeriksa ketat. Simbol pelelehan api Qin Yi hanya bisa disebut luar biasa. Simbol api yang meleleh adalah simbol rahasia dewa kelas 1. Kegunaannya adalah untuk digabungkan menjadi artefak roh dan meningkatkan kekuatan atribut api artefak roh tersebut. Biasanya, kekuatan atribut api artefak roh tingkat rendah dapat meningkat sebesar 50%, artefak roh tingkat menengah dapat ditingkatkan sebesar 20%, dan artefak roh tingkat tinggi tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Sekarang, menurut perkiraan Lin Ming, simbol api meleleh yang dibuat Qin Yi sedikit lebih kuat dari rata-rata. Seharusnya dapat meningkatkan kekuatan atribut api artefak roh tingkat rendah sebesar 60% dan artefak roh tingkat menengah sebesar 25%. Ini sangat jarang terjadi, karena sudah luar biasa bagi seorang master rahasia dewa biasa untuk menciptakan simbol peleburan api yang berada pada level standar. Untuk melampaui tingkat standar itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Qin Yi, kamu telah lulus ujian master rahasia dewa kelas 1. Pada saat yang sama Anda juga berhak untuk mengikuti ujian master rahasia dewa kelas 2. Anda dapat memilih untuk mengikuti ujian master rahasia dewa kelas 2 setelah ini selesai. Apakah Anda punya rencana untuk melakukannya? Tentu saja saya akan mencobanya. Tujuan awalku bukanlah menjadi seorang guru rahasia dewa kelas 1. Qin Yi menjawab dengan percaya diri. Penatua berjubah putih terkekeh, bagus, kamu berani. Kalau begitu, 12 jam dari sekarang, kita akan memulai ujian untuk master rahasia dewa kelas 2. Ujian master rahasia dewa berlangsung selama 10 jam dan ada istirahat 2 jam sebelum ujian master rahasia dewa kelas 2 dimulai. Jika fondasi seseorang ceroboh dan mereka membutuhkan waktu hingga jam ke-10 ujian untuk menyelesaikannya, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan jiwa mereka dan akan merasa mustahil untuk melanjutkan ke ujian master rahasia dewa kelas 2. Besar, Qin Yi menjawab dengan lemah. Kemudian, dia berjalan ke tempat istirahat. Beberapa diaken mengangguk ke arahnya, merasa agak aneh di hati mereka. Mereka curiga bahwa tidak lama lagi, Qin Yi akan menyusul mereka dalam pencapaian seni rahasia dewa, membuatnya tampak seolah-olah semua upaya hidup mereka telah sia-sia. Sungguh, membandingkan diri sendiri dengan orang lain bisa membuat seseorang marah setengah mati. Setelah Qin Yi, tanpa kecelakaan apapun, Reampel dan Clear Shadow juga menyelesaikan simbol rahasia dewa mereka. Penatua berjubah putih juga memeriksa 2 simbol rahasia dewa mereka. 2 simbol rahasia dewa mereka berada di tingkat kesulitan atas untuk simbol rahasia dewa kelas 1 dan tidak banyak perbedaan dalam kecepatan atau kualitasnya. Keduanya bisa disebut berimbang, tetapi dibandingkan dengan Qin Yi, mereka sedikit lebih rendah. Reampel, Clear Shadow, maukah kamu mengikuti ujian master rahasia dewa kelas 2? Penatua berjubah putih bertanya seperti sebelumnya. Tentu saja, kamu bahkan tidak perlu bertanya. Reampel dan Clear Shadow merespons, semangat juang kental dalam suara mereka. Kedua wanita muda itu awalnya datang ke sini untuk mengikuti ujian master rahasia dewa kelas 2, ujian kelas 1 hanyalah pendahuluan singkat. Setelah Reampel dan Clear Shadow, orang berikutnya yang melengkapi simbol rahasia ilahi mereka adalah Lin Ming. Saat Lin Ming menyelesaikan simbol rahasia ilahi, Sutua dan Suetua saling memandang, rasa tidak percaya terlihat jelas di mata mereka. Sebenarnya, bahkan dalam 1/4 jam terakhir, gerakan Lin Ming tetap stabil seperti di awal, tanpa ada kekacauan di auranya. Saat ini, mereka berdua sudah menduga bahwa Lin Ming akan berhasil. Namun, mereka masih merasa agak sulit dipercaya bahwa Lin Ming benar-benar memperoleh kualifikasi untuk menjadi master rahasia dewa kelas 1.
Mungkin aku benar-benar melakukan kesalahan, dia seharusnya mempelajari seni rahasia dewa selama lebih dari setahun, tapi, dari apa yang bisa kulihat, usia kerangkanya tidak terlalu tua dan budidayanya sangat tinggi, namun dia juga masih di bawah umur di bidang ilmu rahasia dewa, seni rahasia ilahi. Di saat yang sama, dia bahkan seorang manusia, aku tidak tahu bagaimana dia berlatih. Sue tua bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melirik bawahannya dan berkata, pergi ke gerbang kota dan cari catatan usia kerangka Lin Ming ketika dia masuk. Divine Rune City hanya menerima elit yang paling menonjol. Jika seseorang bisa memasuki Divine Rune City, mereka harus menjadi Master Rahasia Dewa, Alkemis, Master Pemurnian, Master Tua, atau elit muda. Jika Lin Ming masuk dengan status sebagai elit muda maka usia kerangkanya harus diverifikasi. Dan memang benar, pada saat itu Lin Ming benar-benar telah diuji. Anak muda, apakah kamu ingin melanjutkan ujian Master Rahasia Dewa kelas 2? Penatua berjubah putih bertanya lagi. Lin Ming mengangguk, ya. Ujian Master Rahasia Dewa kelas 1 tidak sulit bagi Lin Ming sama sekali. Dia telah mewarisi kenangan dari dua Master Rahasia Dewa kelas 6 dan Master Rahasia Dewa kelas 5. Jika dia mengalami kesulitan menjadi Master Rahasia Dewa kelas 1 maka itu akan terlalu tidak masuk akal. Mendengar jawaban Lin Ming bahwa dia akan bergabung, Dreample dan Clear Shadow meliriknya dengan terkejut. Mereka sudah memperhatikan Lin Ming sekarang. Di antara semua orang di sini, Lin Ming tampak sangat umum dan biasa, dan mereka berdua menganggapnya sebagai karakter latar belakang. Tapi, orang ini benar-benar akan bergabung dengan mereka dalam ujian Master Rahasia Dewa kelas 2. Bab 1566, Ujian Master Rahasia Ilahi kelas 2. Selama ujian Master Rahasia Dewa ini, 4 orang dengan cepat mendapatkan kualifikasi untuk Master Rahasia Dewa kelas 1 dan bahkan ingin melanjutkan ke ujian kelas 2. Sepanjang ujian-ujian sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini merupakan fenomena yang sangat langka. Bocah manusia itu, Lin Ming, dia ingin mengikuti ujian Master Rahasia Dewa kelas 2, sepertinya setahun yang lalu dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Su tua berkomentar, dia tidak percaya bahwa seseorang dapat mempelajari seni rahasia dewa sedemikian rupa hanya dalam 1 tahun. Itulah satu-satunya penjelasan. Sue tua mengangguk, anak ini, aku tidak percaya dia cukup bosan untuk melakukan semua ini. Aku ingin tahu berapa usia kerangkanya. Menurutku dia belum terlalu tua, jadi baginya untuk mencapai prestasi ini di usia muda sungguh luar biasa. Saat Sue tua berbicara, nyala api berkobar di depannya, menyala dengan cemerlang. Ini adalah cahaya dari jimat pemancar suara. Sebelumnya, dia telah memerintahkan bawahannya untuk pergi ke penjaga gerbang kota dan mencari catatan Lin Ming sejak dia pertama kali tiba. Pesannya sangat sederhana. Ini memberikan informasi ketika Lin Ming pertama kali memasuki kota, termasuk batas budidaya dan penilaian lainnya. Dan yang lebih penting, usia kerangkanya. Setelah Old Sue mendengarkan informasi tentang Lin Ming, mulutnya ternganga dan matanya menjadi tidak fokus. Dia tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama. Su tua menatap reaksi Sue tua. Melalui ini, dia samar-samar menyadari bahwa pesan dari jimat pemancar suara itu tidak biasa sama sekali. Hai Pak Tua, ada apa? Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Setelah linglung selama beberapa waktu, Old Sue memaksakan sebuah senyuman. Dia bergumam, saya khawatir Anda tidak akan mempercayai saya. Aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Apa itu? Su tua buru-buru bertanya. Sue tua melambaikan tangannya. Dengan menggunakan kekuatan jiwanya, dia mengumpulkan api jimat pemancar suara yang belum padam dan memutarnya kembali di telinga Su tua. Setelah Su tua mendengar pesan ini, meskipun dia sudah siap, dia masih terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kultivasi alam dewa ilahi awal, 8 gerbang tersembunyi batin yang lengkap dibuka, dan ketika dia memasuki kota dia bahkan bukan seorang guru rahasia dewa. Jadi, mereka hanya bisa menentukan tingkat bakatnya. Dan, mereka memutuskan bahwa usia kerangkanya, kurang dari 60 tahun. Tenggorokan Su tua bergerak-gerak. Mengabaikan bakat seni rahasia dewa Lin Ming, hanya budidaya alam dewa ilahi dan 8 gerbang tersembunyi batinnya yang lengkap pada usia kurang dari 60 tahun adalah tanda dari seorang jenius mengerikan yang tak tertandingi. Bahkan talenta dari True Divinity Heartland akan sulit sekali dibandingkan. Selain itu, informasi yang paling penting dari catatan kota adalah bahwa ketika Lin Ming pertama kali memasuki kota dia bukan seorang master rahasia dewa, sehingga mereka hanya bisa menentukan bakatnya. Apakah semua ini nyata? Su tua dan Sue tua saling berpandangan. Old Sue dengan mengejek dirinya sendiri berkata, sekarang ada 2 kemungkinan. Salah satunya adalah ketika dia memasuki kota, ada beberapa alasan yang kita tidak tahu bahwa dia harus menyembunyikan statusnya sebagai Master Rune Dewa. Entah itu, atau dia benar-benar baru mulai mempelajari seni rahasia dewa setahun yang lalu. Tentu saja, bisa dibilang aku hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Su tua dengan enggan berkata, apakah menurutmu masih perlu untuk menyelidiki apakah dia mulai berlatih seni rahasia dewa atau tidak setahun yang lalu? Dia kemungkinan berusia sekitar 53-55 tahun, itu masih terlalu muda. Namun di usia yang begitu muda, dia membuka 8 gerbang tersembunyi batin yang lengkap, berkultivasi ke alam dewa ilahi awal, dan bahkan mempelajari seni rahasia dewa. Terlebih lagi, dari kelihatannya dia bahkan memiliki prestasi dalam sistem penempaan jiwa.
Apakah kamu merasakannya? Dia pasti telah mengembangkan beberapa teknik penempaan jiwa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia mengatur waktunya. Bahkan jika dia mulai berlatih di dalam rahim ibunya, dia tetap tidak akan mampu mencapai ketinggian seperti itu. Su Tua dan Sue Tua tidak tahu bagaimana mengevaluasi Lin Ming. Tapi selain mereka, tidak ada orang lain yang tahu betapa menakutkannya Lin Ming. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Lin Ming adalah murid magang dewa yang sangat luar biasa. Tentu saja, dia sekarang resmi menjadi Master Rahasia Dewa. Setelah 2 jam berlalu, peserta ujian kelima menyelesaikan simbol rahasia dewa mereka. Orang ini adalah seorang wanita, Yue Liuxing. Simbol rahasia dewa yang dibuat Yue Liuxing tidaklah mudah. Selama percobaan pertamanya, kelalaian singkat telah menyebabkan dia gagal pada sepertiga perjalanannya. Dia telah mengumpulkan pikirannya dan berhasil menyelesaikan gambar kedua dengan sukses. Setelah selesai, meskipun Yue Liuxing telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya, dia masih dipenuhi kegembiraan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akhirnya menjadi Master Rahasia Dewa. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia inginkan dan kejar. Setelah pemeriksaannya selesai, dia menoleh untuk melihat 2 orang lain di aula yang dia sayangi. Salah satunya adalah adik laki-lakinya dan yang lainnya secara alami adalah Lin Ming. Pada saat ini, Yue Qifeng masih asyik menggambar simbol rahasia dewanya. Simbol rahasia ilahi miliknya saat ini sudah 80% selesai tetapi dahinya meneteskan keringat dan dia telah menggunakan banyak kekuatan jiwa ilahinya. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama tergantung pada benang tipis. Yue Liuxing tidak mengganggunya, tapi diam-diam menyemangati adik laki-lakinya. Kemudian, dia melihat ke arah Lin Ming, tetapi menemukan bahwa dia sudah duduk di tempat istirahat. Karena Yue Liuxing telah memusatkan seluruh perhatiannya untuk menggambar simbol rahasia dewa, dia tidak memperhatikan apapun yang terjadi di sekitarnya. Dia sama sekali tidak menyadari apakah Lin Ming telah lewat atau tidak, dan bahkan tidak melihat penampilan Clear Shadow, Dreample, dan Qin Yi. Lin Ming, bisakah kamu? Meskipun dia merasa sulit untuk percaya, ketika dia melihat Lin Ming duduk di tempat istirahat serta memperhatikan suasana tenang dan menganggur padanya, dia curiga bahwa dia telah menyelesaikan pemeriksaannya. Aku sudah menyelesaikan gambarku. Lin Ming samar-samar tersenyum ke arah Yue Liuxing, dia memiliki kesan yang baik terhadap gadis muda ini. Menggambar? Kamu sudah selesai menggambar. Yue Liuxing terkejut. Dia sangat menyadari bahwa ketika mereka pertama kali memasuki kota, Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang seni rahasia dewa. Faktanya, dialah yang mengusulkan agar mereka datang ke Divine Rune City. Bagaimana dia bisa hanya menggunakan 1 tahun untuk mempelajari seni rahasia dewa? Terlebih lagi, kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatannya. Yue Liuxing tercengang dengan informasi ini. Dia bahkan tidak menyadari penatua berjubah putih bertanya padanya apakah dia ingin melanjutkan ujian Master Rahasia Dewa kelas 2 atau tidak. Dan reaksi Yue Liuxing juga terlihat di mata Old Sue. Hal ini membuatnya semakin bingung, rahasia apa yang dimiliki Lin Ming padanya. Bocah ini seharusnya mengenal gadis Yue Liuxing ini setahun yang lalu, sepertinya di matanya, Lin Ming juga tidak tahu apa-apa tentang seni rahasia dewa setahun yang lalu. Mata Old Sue cerah dan cerah. Dia bisa segera melihat apa yang menyebabkan reaksi mendalam pada Yue Liuxing. Yue Liuxing, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam ujian Master Rahasia Dewa kelas 2? Penatua mengajukan pertanyaan kepada Anda di sini. Seorang diaken berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat Yue Liuxing tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Yue Liuxing melompat seolah dia terkejut tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia buru-buru meminta maaf, saya tidak ingin mengikuti ujian Master Rahasia Dewa kelas 2. Bahkan jika saya bergabung, saya tidak akan bisa lulus. Master Rahasia Dewa kelas 2 adalah prospek yang terlalu jauh bagi Yue Liuxing saat ini. Dia membutuhkan setidaknya 10 tahun kerja keras lagi. Bukan hanya Yue Liuxing, bahkan Dreample dan Clear Shadow tahu akan sulit bagi mereka untuk lulus ujian Master Rahasia Dewa kelas 2. Kalau begitu kamu bisa mundur. Diakon itu dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Yue Liuxing dengan hormat mundur, matanya masih menatap Lin Ming. Lin Ming tersenyum. Dia tahu apa yang membuat Yue Liuxing terkejut, jadi dia berkata padanya melalui transmisi suara, aku akan membicarakannya denganmu nanti. Setelah Yue Liuxing pergi, beberapa murid rahasia dewa lainnya gagal, simbol rahasia dewa mereka yang tidak lengkap meledak menjadi asap dan api di depan wajah mereka. Dan saat ini, 6 jam telah berlalu sejak ujian dimulai. Gagal sekarang pada dasarnya berarti bahwa murid magang rahasia dewa tidak lagi bisa lulus. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan gambarnya dalam 8 jam pertama, kecuali ada takdir ilahi dan mereka dirasuki oleh hantu, mustahil mereka bisa berhasil. Magang rahasia dewa ini sangat menyadari batasan mereka dan memutuskan untuk langsung menyerah. Dan di antara orang-orang ini, Yue Qifeng yang gigih tampak sangat mencolok. Tubuhnya bergetar tetapi dia mempertahankan aliran kekuatan jiwa yang stabil. Setelah 7 jam, dia akhirnya membuat rune kecil terakhirnya. Kemudian, dia menggabungkan simbol rahasia dewa dengan tanda dewa, membentuk simbol rahasia dewa yang lengkap. Meskipun ini hanya simbol rahasia dewa tingkat paling rendah, hal ini menyebabkan banyak kegembiraan terpancar di suara Yue Qifeng. Saat Yue Qifeng menyelesaikan gambarnya, dia hampir terjatuh ke lantai. Dia merosot ke belakang di kursi, seringai menyebar di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan energi untuk menyeka keringatnya.
Dia akhirnya berhasil. Yue Qifeng berusia 20 tahun lebih muda dari Lin Ming dan benar-benar berhasil menjadi Master Rahasia Dewa kelas 1, dia juga bisa disebut sebagai elit muda yang luar biasa. Tentu saja, Yue Qifeng berspesialisasi dalam seni rahasia dewa dan tidak terlalu mahir dalam budidaya seni bela diri. Dan dengan banyaknya individu luar biasa di sini hari ini, hal ini menyebabkan penampilannya yang terpuji tidak diperhatikan oleh banyak orang. Melihat reaksi Yue Qifeng, Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Di masa lalu ketika dia membuat simbol prasasti pertamanya, dia hampir sama dengan Yue Qifeng. Setelah Yue Qifeng, murid magang dewa lainnya berhasil menyelesaikan gambarnya. Namun setelah dia, selusin peserta ujian yang tersisa semuanya gagal. Jadi, dari semua orang yang hadir, 7 orang telah berhasil lulus ujian Master Rahasia Dewa kelas 1. Adapun mereka yang memutuskan untuk mengikuti ujian kelas 2, hanya ada 4, mereka adalah Lin Ming, Clear Shadow, Dreample, dan Qin Yi. Persekutuan Master Rahasia Ilahi tepat waktu dan tegas. Ujian Master Rahasia Dewa kelas 2 akan segera dimulai. Dibandingkan dengan simbol Rahasia Dewa kelas 1, simbol Rahasia Dewa kelas 2 berada pada level yang sama sekali berbeda. Menggambar simbol Rahasia Dewa dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah memproses material, yang kedua adalah menggunakan kekuatan jiwa seseorang untuk menyusun material menjadi rune kecil. Dan bagian ketiga adalah menggabungkan simbol rahasia dewa dengan tanda dewa. Dari ketiga bagian ini, yang paling sulit bukanlah bagian kedua, melainkan bagian ketiga, fusion. Bagian ketiga juga merupakan aspek paling penting dari seni rahasia dewa. Alasan mengapa seni rahasia dewa terpisah dari teknik prasasti dan bahkan jauh melampauinya adalah karena bagian ketiga ini, karena ia menggabungkan dao surgawi jalan asura ke dalamnya. Karena itu, simbol rahasia dewa adalah simbol yang mewakili dao surgawi. Dan hanya pada seni rahasia dewa tingkat tinggi barulah kesulitan bagian ketiga ini perlahan terwujud. Semakin tinggi tingkat seni rahasia dewa, semakin sulit bagian ketiganya. Ada banyak seni rahasia dewa tingkat tinggi yang akan gagal di hadapan Asura Heavenly Dao yang sangat kuat dan misterius. Sedangkan untuk simbol rahasia dewa tingkat terendah, langkah ketiga hanyalah jalan memutar singkat. Sebenarnya, itu tidak terlalu signifikan dan pada tingkat terendah, simbol rahasia dewa hampir mirip dengan teknik prasasti, baik dari segi efeknya atau sifat dasarnya. Namun, setelah mencapai simbol rahasia dewa kelas 2, kesulitan langkah ketiga akan tampak sedikit. Bagi murid magang rahasia dewa, ini adalah ujian besar. Bab 1567, langkah ketiga. Asura Heavenly Dao sangat luas dan tak ada habisnya, sangat rumit dan sulit untuk dipahami. Cara membuat rune kecil sejajar dengan Asura Heavenly Dao adalah inti dari seni rahasia dewa. Dua bagian pertama dari seni rahasia dewa mirip dengan teknik prasasti. Banyak master rahasia dewa telah mempelajari bidang ini selama ratusan dan ribuan tahun dan mereka telah mencapai kelas 12 dalam teknik prasasti. Di Divine Runic Masters Guild saja, ada beberapa master prasasti kelas 12. Namun, master prasasti kelas 12 ini paling banyak adalah master rahasia dewa kelas 7, beberapa dari mereka bahkan tidak duduk di bangku kelas 7. Jika seseorang harus mengemukakan alasannya maka itu adalah memahami Asura Surgawi Dao terlalu sulit. Mustahil untuk menguasai dengan sempurna langkah ketiga terakhir dari seni rahasia dewa. Ada banyak Grandmaster rahasia dewa yang telah mempelajari Asura Surgawi Dao sepanjang hidup mereka. Ini adalah hukum yang mengatur segalanya di jalan Asura, sebuah dunia yang berdiri sejajar dengan 33 surga. Dalam hal kerumitannya, mereka setara dengan 33 surga. Ini sama dengan alam semesta yang mandiri. Kekuatan hukum ini bisa dibayangkan. Sebenarnya, bahkan Master Rahasia Dewa kelas 7 adalah eksistensi yang sangat langka di jalan Asura. Karakter-karakter ini mampu menjadi presiden guild dari Divine Runic Masters Guild. Karakter seperti itu pada dasarnya harus memiliki tingkat budidaya Empyrean. Hanya seorang Empyrean yang bisa mengandalkan kekuatan besar mereka untuk sedikit meminjam kekuatan hukum Asura Surgawi Dao. Apalagi ini hanya pinjaman. Meskipun seorang Empyrean adalah eksistensi yang telah mengalami kesengsaraan surgawi dan dapat berdiri sejajar dengan Dao Surgawi, kebenarannya adalah bahwa area tempat mereka berdiri hanyalah bagian yang sangat kecil, hampir sangat kecil. Selain itu, hanya kekuatan ilahi transenden yang mereka bangun. Itu saja memungkinkan seorang Empyrean berdiri setinggi Dao Surgawi. Jika mereka ingin berdiri setara dengan keseluruhan hukum surgawi maka itu tidak mungkin. Belum lagi seorang Empyrean, bahkan dewa sejati pun tidak dapat memahami semua hukum Dao Surgawi di alam semesta. Sedangkan bagi seniman bela diri muda yang baru mempelajari seni rahasia dewa selama 100 tahun dan bahkan tidak memiliki budidaya alam dewa suci, ingin agar mereka meminjam hukum Asura Surgawi Dao meminta terlalu banyak, tidak peduli betapa menakjubkannya bakat mereka. Meskipun Clear Shadow dan Dreample adalah putri surga yang berbakat, ketika mereka mencoba menyelesaikan langkah ketiga dari simbol rahasia dewa kelas 2, mereka masih harus sangat berhati-hati dan melanjutkan dengan sangat hati-hati. Dan bahkan jika mereka memusatkan seluruh perhatian mereka, masih ada kemungkinan besar mereka akan dikalahkan. Qin Yi melirik Clear Shadow dan Dreample, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Langkah ketiga dari seni rahasia dewa adalah hal yang paling dia yakini. Inti dari seni rahasia dewa adalah menggabungkan Asura Surgawi Dao ke dalam teknik prasasti. Dalam arti tertentu, ini adalah hukum rune yang berasal dari Asura Surgawi Dao. Jalan Asura tidak dapat dipisahkan dari runenya.
Entah itu rune dewa atau rune energi asal, rune ini adalah perwujudan dari hukum jalan Asura. Dalam hal keterampilan teknik prasasti, kerajaan ilahi kekosongan ilahi tempat Qin Yi berasal tidak dapat dibandingkan dengan persekutuan master rahasia ilahi. Tapi, dalam hal memahami Asura Surgawi Dao, kerajaan ilahi kekosongan ilahi yang diperintah oleh keilahian sejati sebenarnya melampaui persekutuan master rahasia ilahi. Mengandalkan titik inilah kerajaan ilahi kekosongan ilahi berani menyatakan bahwa mereka tidak lebih buruk dari persekutuan master rahasia ilahi dalam hal keterampilan master rahasia ilahi mereka. Dan inilah kebenarannya, master rahasia dewa yang mengajar Qin Yi dapat dibandingkan dengan presiden persatuan master rahasia ilahi dalam hal keterampilan. Inilah pentingnya langkah ketiga. Dengan kemampuannya dalam aspek ini, Qin Yi tidak terlalu peduli dengan ujian master rahasia dewa kelas 2. Ini hanyalah sarana untuk membuktikan kekuatannya. Apakah kalian berempat siap? Penatua berjubah putih bertanya sambil melirik mereka. Clear Shadow dan Reampel agak gugup. Adapun Qin Yi, dia tenang dan tenang. Pena rahasia dewa melompat ke tangannya, berputar di atas ujung jarinya seolah-olah pena itu memiliki pikirannya sendiri. Pena kristal itu sepertinya memantulkan cahaya cemerlang. Menghadapi ujian master rahasia dewa kelas 2, Qin Yi akhirnya mengambil penanya. Tanpa diragukan lagi, pena rahasia dewa ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Adapun peserta ujian terakhir, orang lain memandangnya dengan sedikit bias. Dia diam-diam meletakkan materinya dan mulai mengaturnya di atas meja. Orang ini benar-benar mengejutkan penatua berjubah putih. Seorang manusia, dan seorang manusia muda, sebenarnya telah memutuskan untuk mengikuti ujian master rahasia dewa kelas 2. Ini adalah peristiwa yang sungguh luar biasa. Penatua berjubah putih menelusuri dagunya dan menatap Lin Ming sejenak sebelum melewatinya. Kalau begitu, aku nyatakan dimulainya ujian. Waktu yang diberikan untuk ujian master rahasia dewa kelas 2 adalah 10 jam, sama seperti sebelumnya. Simbol rahasia dewa kelas 2 secara alami membutuhkan waktu lebih lama daripada simbol rahasia kelas 1. Memberikan batas waktu 10 jam yang sama-sama dengan menambah kesulitan ujian. Saat ujian dimulai, Clear Shadow dan Reampel mulai memproses materi mereka dengan cemas. Dari bahan-bahan yang mereka kumpulkan, orang bisa menebak rune apa yang telah mereka putuskan untuk dibuat. Simbol rahasia dewa yang mereka pilih adalah sentuhan emas. Penggunaan simbol rahasia dewa ini adalah untuk mengubah batu menjadi emas. Simbol rahasia ilahi ini pada dasarnya tidak berguna dan sebagian besar hanya membuang-buang sumber daya. Tapi, para ahli rahasia dewa masih menjunjung tinggi simbol ini karena mengubah batu menjadi emas adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seni rahasia dewa. Tanpa seni rahasia dewa, bahkan seorang Empyrean pun tidak akan berdaya dalam masalah ini. Jadi, meskipun ini adalah simbol yang tidak berharga, itu adalah simbol rahasia dewa yang menampilkan pesona seni rahasia dewa secara maksimal. Dan alasan Clear Shadow dan Reampel memilih Touch of Gold, itu karena simbol rahasia dewa ini dianggap relatif mudah dan peluang mereka untuk berhasil akan lebih tinggi. Adapun Qin Yi, dia telah memilih Heart of the Medicine Furnace. Ini adalah simbol rahasia ilahi untuk pil. Itu bisa sangat meningkatkan kemanjuran obat dari sebuah pil dan dianggap berada dalam tingkat kesulitan menengah tinggi dari simbol rahasia dewa kelas 2. Sedangkan untuk Lin Ming, dia telah memilih simbol peristirahatan pil. Ini juga merupakan simbol rahasia ilahi untuk pil. Jika diletakkan pada pil yang kuat dan diistirahatkan selama sebulan, khasiat pil akan jauh lebih ringan dan khasiat obatnya lebih mudah diserap. Meskipun nama simbol peristirahatan pil agak sederhana dan sederhana, dalam hal betapa sulitnya untuk menggambarnya, itu bahkan melampaui inti dari tungku obat. Sungguh lucu. Qin Yi tersenyum ketika melihat Lin Ming memilih simbol rahasia dewa yang sulit. Dia berpikir bahwa simbol rahasia dewa yang dia pilih akan menjadi yang paling sulit. Para peserta magang rahasia dewa lainnya mungkin bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam ujian master rahasia dewa kelas 2, apalagi memilih simbol rahasia dewa yang sesulit simbol istirahat pil. Tapi Lin Ming telah memilih untuk melakukannya dan dia juga manusia. Anak nakal ini, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya? Atau apakah dia tahu dia tidak bisa lulus jadi dia hanya berpura-pura? Qin Yi melirik Lin Ming, cahaya lucu di matanya. Dia ingin melihat seperti apa kinerja Lin Ming dan seberapa banyak simbol peristirahatan pil yang bisa dia selesaikan. Bukan hanya Qin Yi yang memperhatikan Lin Ming, tapi penatua berjubah putih juga menelusuri dagunya karena terkejut. Simbol rahasia dewa semacam ini adalah salah satu yang tidak dipilih oleh banyak master rahasia dewa senior yang terkenal ketika mereka menjalani ujian master rahasia dewa kelas 2. Namun, Lin Ming telah membuat pilihan ini meskipun dia adalah manusia, namanya tidak diketahui, dan dia tidak memiliki latar belakang yang jelas. Adapun Old Sue dan Old Su, mereka sudah terdiam. Lin Ming ini bukan idiot dan dia juga tidak datang ke sini untuk menimbulkan keributan. Sebaliknya, dia benar-benar sedang menjalani ujian kelas 2. Dan jika dia berani memilih simbol peristirahatan pil. Sue tua, menurutmu dia tidak akan benar-benar bisa membuat simbol peristirahatan pil, kan? Saya tidak tahu, jangan tanya saya. Saya awalnya berpikir bahwa bakat seni rahasia dewa anak ini lebih buruk daripada Clear Shadow dan Reampel. Pada ujian kelas 1 aku tidak bisa melihat betapa terampilnya dia, tapi setelah mengetahui usia kerangkanya aku belum berani mengevaluasinya. Dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Lin Ming tidak peduli dengan semua orang yang memperhatikannya.
Dia melanjutkan dengan langkahnya yang lambat dan tidak tergesa-gesa, memproses materi dengan cara yang seragam. Gerakannya mantap tanpa cacat apapun, dan pena rahasia dewa di tangannya seperti rantai besi yang membentang di sungai yang mengamuk, tak tergoyahkan. Alasan Lin Ming memilih simbol peristirahatan pil adalah karena simbol rahasia ilahi ini bernilai sejumlah besar uang dan dia akan bisa menjualnya setelah dia menggambarnya. Saat ini, kekayaan bersih Lin Ming dapat menahan kerugian semacam ini, namun dalam situasi di mana ia hanya menghabiskan uang dan tidak menghasilkan apapun, ia tidak dapat terus seperti ini selamanya. Cepat atau lambat dia harus memikirkan cara untuk menutup pengeluarannya. Simbol rahasia dewa seperti sentuhan emas dibentuk dari bahan-bahan mahal dan bahkan tidak bisa dijual dengan sedikit uang. Lin Ming secara alami tidak akan memilih simbol rahasia ilahi yang tidak berharga. Untuk simbol rahasia dewa kelas 2, memproses bahan dan menyusun rune kecil adalah proses yang sedikit lebih sulit daripada simbol rahasia dewa kelas 1. Tapi bagi Lin Ming, ini tidak sulit sama sekali. Saat Lin Ming, Clear Shadow, dan Reampel mulai menggambar, Qin Yi tidak segera memulai. Sebaliknya, dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan mulai mengamati orang lain, terutama Lin Ming. Saat Qin Yi melihat teknik mantap Lin Ming, dia sedikit heran. Anak laki-laki ini, menurutku tingkat keahliannya tidak seberapa selama ujian Master Rahasia Dewa kelas 1. Siapa tahu dia akan memiliki sedikit keterampilan. Namun kecepatan dan keahlian keterampilan menggambarnya masih kurang dibandingkan saya. Selain itu, kunci untuk menyelesaikan simbol rahasia dewa kelas 2 adalah langkah ketiga dan terakhir. Dalam aspek ini, sentuhan emas jauh lebih sederhana, namun Anda memutuskan untuk memilih simbol peristirahatan pil yang jauh lebih sulit. Saya ingin melihat bagaimana Anda menyelesaikan langkah ketiga, tentu saja, premisnya adalah apakah Anda bisa bertahan hingga langkah ketiga. Qin Yi tersenyum tipis dan memulai pekerjaannya sendiri. Jika Qin Yi ingin menonton langkah ketiga, Lin Ming maka dia harus menyelesaikan menggambar simbol rahasia ilahi sebelum Lin Ming memulai pada langkah ketiga. Kalau tidak, dengan tingkat keahliannya saat ini, mustahil baginya untuk membuat simbol rahasia dewanya sendiri sambil mengawasi orang lain. Ini tidak akan menjadi masalah di mata Qin Yi. Kecepatan menggambarnya jauh lebih cepat daripada Lin Ming. Segala jenis material terbang ke udara lalu ditarik terpisah dan diproses oleh kekuatan jiwa Qin Yi. Kemudian, dia mengeluarkan sari dari bahan-bahan ini dengan pena rahasia ilahi, membentuk garis-garis berwarna cemerlang di udara. Ini adalah pemandangan yang sangat mempesona. Qin Yi ini benar-benar galak. Seorang diaken memuji dengan lantang. Penatua berjubah putih juga mengangguk sebagai tanda terima. Bahkan untuk simbol rahasia dewa kelas 2, Qin Yi mampu mempertahankan teknik menggambar yang halus seperti melewati awan dan sungai yang mengalir. Tidak akan sulit bagi Qin Yi untuk membentuk tubuh utama simbol rahasia dewa. Inti dari ujian ini, bagian tersulitnya, adalah langkah ketiga yang terakhir. Semuanya akan tergantung pada bagaimana Qin Yi menggabungkan dao surgawi jalan Asura ke dalam simbol rahasia dewa. Langkah ketiga kerajaan ilahi kekosongan ilahi selalu lebih unggul dari langkah kami. Ini karena mereka memiliki warisan yang berhubungan dengan Asura surgawi dao. Penatua berjubah putih menghela nafas ketika dia mengingat hal ini. Bab 1568, menyelesaikan badan utama. Ketika menjelajahi Asura Heavenly Dao, Divine Runic Masters Guild tidak dapat dibandingkan dengan Divine Void Divine Kingdom. Kerajaan ilahi kekosongan ilahi memiliki sejarah warisan yang sangat panjang. Puluhan juta tahun yang lalu, kerajaan ilahi kekosongan ilahi dan kerajaan ilahi kabut ilahi pernah menjadi satu kerajaan ilahi. Kerajaan ilahi itu adalah sebuah titan. Miliaran tahun yang lalu, mereka pernah menghasilkan penguasa tingkat ketuhanan sejati. Setelah penguasa keilahian sejati itu meninggal dalam keadaan tenang, kerajaan ilahi terus berlanjut dalam waktu yang lama tanpa menghasilkan keilahian sejati. Meski begitu, mereka tetap menjadi pengaruh spiritual nomor satu di jalan Asura. Setiap generasi mereka akan selalu memiliki Master Empyrean yang ekstrim. Negara makmur seperti ini terus berlanjut selama miliaran tahun, membuat landasan mereka sangat dalam. Jadi, dalam hal memahami Dao Surgawi, Persatuan Master Rahasia Ilahi yang terorganisir secara longgar dengan sejarah hanya 100 juta tahun tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Waktu berlalu dengan lambat. Titik cahaya cemerlang bersinar di tangan Lin Ming, Clear Shadow, Dreampel, dan Qin Yi. Dan di antara orang-orang ini, cahaya Qin Yi adalah yang paling bersinar. Di tempat peristirahatan, Yue Liuxing dan Yue Qifeng tercengang. Dalam kesan mereka, Lin Ming adalah seseorang yang bahkan belum pernah mendengar tentang Divine Rune City setahun yang lalu. Dia adalah seorang manusia muda yang bahkan tidak tahu apa itu seni rahasia dewa. Tahun lalu, mereka bahkan mengundang Lin Ming ke Divine Runic Masters Guild untuk mengunjungi dan melihat apa itu seni rahasia dewa. Cara Lin Ming bertindak saat itu tidak membuatnya tampak seperti dia berbohong sama sekali. Terlebih lagi, kuncinya adalah tidak ada alasan untuk berbohong kepada mereka. Akankah ada orang yang begitu bosan setelah makan hingga melakukan sesuatu yang begitu konyol? Mungkinkah kakak Lin Ming mempelajari seni rahasia dewa sampai tingkat ini hanya dalam setahun? Yue Qifeng merasa seolah-olah seseorang memukul dadanya saat dia mengatakan ini. Tapi Yue Liuxing jauh lebih tenang. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu mungkin rahasia Tuan Lin dan mungkin tidak sopan jika kita menanyakannya.
Yue Liuxing samar-samar bisa merasakan bahwa tidak menanyakan masalah ini adalah ide terbaik. Selain itu, bahkan jika mereka bertanya pada Lin Ming, dia kemungkinan tidak akan mengungkapkan apapun. Ketika Lin Ming mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan mereka nanti, itu mungkin hanya kesopanan di pihaknya dan dia tidak benar-benar berencana memberitahu mereka apapun. Di tengah gemerlap cahaya simbol rahasia dewa, 1 jam penuh telah berlalu. Bahkan Qin Yi harus berhati-hati dalam menyusun simbol rahasia dewa kelas 2. Menyusun struktur yang benar dari rune kecil itu penting dalam menentukan apakah simbol rahasia dewa akan menyatu dengan Asura Heavenly Dawn nanti atau tidak. Jadi, meskipun Qin Yi lebih cepat dari Lin Ming, Clear Shadow, dan Reampel, itu tidak terlalu banyak. 1 jam lagi berlalu. Ekspresi Qin Yi sungguh-sungguh. Seluruh konsentrasinya sepenuhnya terfokus pada tugas yang ada. Bagian utama dari simbol rahasia dewa hampir selesai, dan ketika dia mencapai akhir, kecepatannya menjadi lebih lambat dan gerakannya menjadi lebih hati-hati. Saat dia menggambar rune kecil terakhir, semua rune kecil bersinar serempak. Simbol rahasia ilahi miliknya telah mengambil bentuk awalnya. Yang tersisa hanyalah langkah ketiga, langkah kunci untuk mengubah simbol kuasi prasasti menjadi simbol rahasia dewa sejati. Perbedaan antara simbol rahasia dewa kelas 2 dan simbol rahasia dewa kelas 1 hanya 1 tingkat. Namun pada langkah ketiga ini, tingkatan tunggal tersebut membuat keduanya berbeda seperti awan dan lumpur. Qin Yi sangat berhati-hati. Kekuatan jiwanya mengendalikan ribuan rune kecil di udara, membuat mereka semua mempertahankan posisinya saat ini. Kemudian, Qin Yi mulai memulihkan dan menyesuaikan kekuatan jiwanya secara perlahan, membawa dirinya kembali ke kondisi yang lebih baik sehingga dia dapat menyelesaikan langkah ketiga. Meskipun Qin Yi telah menyelesaikan proses fusi langkah ketiga berkali-kali dan yakin 80-90% dia akan berhasil, bahkan kemungkinan kegagalan 10-20% tidak dapat diterima olehnya. Harga dirinya tidak akan membiarkan dia gagal di sini. Dia akan lulus ujian dengan gemilang. Saat Qin Yi memulihkan dirinya, dia melirik Lin Ming. Dia menyeringai saat melihat Lin Ming menggambar satu pukulan pada satu waktu, dengan mantap dan tanpa celah. Menarik, saya tidak berpikir anak kecil ini memiliki tingkat keterampilan tertentu. Dia sudah menyelesaikan 75% struktur tubuh utama dan belum ada fluktuasi apapun pada gambarnya. Jika dia bisa terus seperti ini maka dia akan menyelesaikan bagian utama simbol rahasia dewa. Dia mungkin bisa menemaniku bersenang-senang di langkah ketiga. Qin Yi merasakan sedikit ketertarikan pada penampilan Lin Ming. Jika dia mengungguli semua yang lain dalam ujian Master Rahasia Dewa ini tanpa ada yang bisa bertindak sebagai penghalang baginya maka tidak akan ada artinya sama sekali. Hanya jika ada persaingan, hanya jika seseorang memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, hal itu akan menjadi menarik. Dia menantikan kinerja Lin Ming. Dia ingin melihat seberapa banyak langkah ketiga yang bisa diselesaikan Lin Ming. Seperti ini, Qin Yi beristirahat selama 1/4 jam untuk memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Ini bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan. Bagi Master Rahasia Dewa tingkat rendah untuk mengangkat ribuan rune kecil dengan jarak yang merata di antara mereka dan juga menjaga sirkulasi energi, ini sangat sulit, apalagi melakukan semua itu dan juga memulihkan kekuatan jiwa seseorang. Qin Yi ini dapat menjaga konsentrasi sambil bersantai di saat yang bersamaan. Dia memulihkan sebagian besar kekuatan jiwa yang digunakan dalam persiapan untuk langkah ketiga, ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh rata-rata orang. Tampaknya Qin Yi ini telah menyelesaikan simbol rahasia dewa kelas 2 lebih dari sekali. Jika tidak ada kecelakaan, maka dia akan lulus ujian ini tanpa masalah. Penatua berjubah putih menghela nafas dengan emosi. Tapi, meski dia memuji Qin Yi di dalam hatinya, dia juga merasa agak pahit. Bagaimanapun, Qin Yi berasal dari Divine Void Divine Kingdom dan mereka secara samar-samar dianggap sebagai pesaing dari Divine Runic Masters Guild. Sebenarnya, tidak ada konflik kepentingan yang besar antara kedua organisasi besar ini, namun meski begitu, apakah itu seniman bela diri atau master rahasia dewa, seseorang akan selalu memiliki hati dan semangat untuk mengalahkan orang lain. Tentu saja mereka berharap pada akhirnya akan ada hasil siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Dan sekarang dia melihat keturunan pesaingnya berkembang dalam kemegahan di kampung halamannya sendiri, Penatua berjubah putih tidak terlalu senang dengan rasa ini. Saat dia melihat ke arah Clear Shadow dan Reampel, dia dapat melihat bahwa kedua remaja putri itu hanya melanjutkan dengan susah payah. Bahkan jika mereka menyelesaikan simbol rahasia ilahi mereka, itu hanya akan menjadi sesuatu yang mencolok tanpa substansi sama sekali. Bagaimana mungkin sentuhan emas mereka bisa dibandingkan dengan Heart of the Medicine Furnace milik Qin Yi? Pada saat ini, Qin Yi mengeluarkan rune dewa emas dari cincin spasialnya. Dia melafalkan mantra, tangannya berkedip-kedip saat dia menghasilkan segel yang berurutan. Di udara, cahaya ilahi menyelimuti, dan kemudian pemandangan aneh terjadi. Di bawah cahaya yang bersinar ini, rune dewa tingkat emas mulai rusak, berubah menjadi garis mistis dan mendalam yang tak ada habisnya yang mulai perlahan menyatu dengan simbol rahasia dewa yang telah dibuat oleh Qin Yi. Penggabungan ini tidak terjadi secara instan. Sebaliknya, itu harus mengikuti aliran Asura Surgawi Dao. Dengan kata lain, hukum Asura Surgawi Dao digabungkan dengan simbol rahasia dewa, dan jumlah hukum yang digabungkan serta tingkat kesempurnaannya akan menjadi indikator besar betapa berharga dan efektifnya hukum tersebut. Simbol rahasia ilahi adalah
Seorang Grandmaster bisa menggabungkan sejumlah besar hukum Asura Surgawi Dao dalam simbol rahasia dewa, sehingga bahkan simbol rahasia dewa kelas 5 pun bisa dijual dengan harga simbol rahasia dewa kelas 6. Semakin tinggi nilai simbol rahasia dewa, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyatu dalam hukum. Langkah ketiga dari simbol rahasia dewa kelas 2, bahkan jika dibuat oleh Qin Yi, masih akan memakan waktu setidaknya setengah jam atau 3/4 jam. Rata-rata, dibutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Tapi saat Qin Yi 1/4 jam memasuki langkah ketiga, orang lain telah selesai menggambar bagian utama simbol rahasia dewa mereka. Orang ini adalah Lin Ming. Dia sedikit lebih cepat dari Clear Shadow dan Reampel. Meskipun dia lebih lambat dari Qin Yi telah beristirahat selama 1/4 jam, dan sekarang dia sudah 1/4 jam memasuki langkah ketiga. Perbedaan setengah jam adalah perbedaan antara dia dan Lin Ming yang menyusun bagian utama simbol mereka. Dia benar-benar melakukannya. Banyak orang memperhatikan Lin Ming. Old Sue dan Old Su hampir melihatnya sendirian, lebih memedulikan kinerja daripada murid mereka sendiri. Kemampuan anak laki-laki ini benar-benar tersembunyi dalam-dalam. Ini sulit dipercaya. Jika seseorang mengetahui usia kerangka anak laki-laki ini, mereka mungkin akan terkejut setengah mati. Entah apa ceritanya, sepertinya dia akan memulai langkah ketiga. Bahkan jika dia gagal di sini, dia tetaplah monster di antara semua jenius yang mengerikan. Dan jika dia berhasil, itu benar-benar. Saat Sue tua berbicara di sini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dibandingkan dengan Lin Ming, dua peserta magang yang mereka terima tidak berarti apa-apa sama sekali. Keterampilan seni rahasia ilahi mereka lebih rendah daripada Lin Ming, dan kecepatan kultivasi mereka jauh melebihi dia. Tentu saja, ini bukan karena murid mereka terlalu loyo tapi karena Lin Ming terlalu aneh. Pada saat ini, ribuan rune kecil di depan Lin Ming perlahan melayang. Kecemerlangan warna-warni mengalir melalui rune kecil ini, seindah mimpi. Lin Ming setenang danau yang tenang. Perlahan-lahan, dia mengangkat simbol rahasia dewa dasar ini. Dia mengusap meja dengan tangannya yang lain, mengambil rune dewa emas. Dia sudah bersiap untuk memulai langkah ketiga. Bab 1569, Simbol Pil Sempurna. Dia langsung memulai langkah ketiga. Seorang diaken berkomentar dengan terkejut ketika dia melihat Lin Ming tidak melakukan penyesuaian apapun sebelumnya. Jika Lin Ming mengeluarkan rune dewa emas sekarang maka itu jelas karena dia sedang bersiap untuk memulai proses fusi. Setelah Master Rahasia Dewa menyelesaikan bentuk utama simbol rahasia dewa, mereka akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dan, langkah ketiga adalah langkah yang paling penting. Jika seseorang tidak beristirahat maka peluang keberhasilannya akan jauh lebih rendah. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mempertahankan bentuk utama simbol rahasia dewa untuk waktu yang lama tanpa menimbulkan kesalahan pada rune kecil. Jika dia tidak bisa dengan tenang mengendalikan bentuk utama simbol rahasia dewa dan urutan ribuan rune kecil, maka semakin lama dia melanjutkan, semakin banyak kekuatan jiwa yang akan dia gunakan. Lin Ming mungkin tidak memiliki kemampuan untuk beristirahat saat ini sehingga menyelesaikan gambar dalam satu upaya terus-menerus mungkin lebih baik. Diakon lain berkata kepada yang sebelumnya. Diakon terakhir mengangguk, berkata, iya, jika dia memiliki kemampuan untuk beristirahat saat ini maka dia harus dianggap sebagai guru dalam jajaran Master Rahasia Dewa kelas 2. Saat kedua diakon ini berbicara, Sue tua, Su tua, dan Penatua berjubah putih semuanya menatap Lin Ming. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan pemuda ini pada langkah ini. Tangan kanan Lin Ming bergerak dan rune dewa emas perlahan membusuk dalam lingkaran cahaya kemasan, berubah menjadi garis mistis yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul ke bentuk utama simbol rahasia ilahi. Hukum-hukum ini adalah hukum Dao Surgawi di Jalan Asura. Tanpa ragu, pemahaman Lin Ming tentang Asura Surgawi Dao jauh melebihi orang-orang yang hadir. Dalam aspek ini, setelah dia benar-benar mencerahkan dirinya pada batu giok kaisar serta mempelajari volume pertama Sutra Asura, meskipun Lin Ming tidak bisa mengendalikan Asura Surgawi Dao, ingin meminjam kekuatannya sebenarnya adalah masalah yang sangat sederhana. Garis hukum segera menyatu menjadi simbol rahasia ilahi Lin Ming. Dengan keakraban Lin Ming dengan Asura Surgawi Dao, dia bisa menyelesaikan proses fusi hanya dalam waktu dupa belaka. Namun, Lin Ming tidak memilih untuk melakukan ini. Lagi pula, menyelesaikan langkah ketiga hanya dalam waktu sebatang dupa akan sangat mengejutkan, dan bahkan mungkin menimbulkan kecurigaan tertentu pada mereka yang hadir. Jadi, Lin Ming memutuskan untuk memperlambat kecepatannya. Ini hanya ujian dan bukan kompetisi, selama dia selesai maka dia baik-baik saja. 1/4 jam segera berlalu. Clear Shadow dan Reampel menyelesaikan bentuk utama simbol rahasia dewa mereka dan memulai langkah fusi ketiga. Mereka lebih lemah dari Qi Yi, jadi mereka tidak bisa beristirahat sebelum langkah ketiga seperti yang dia bisa. Bagi mereka, langkah fusi terakhir ini akan penuh dengan kesulitan. Setelah 1/2 jam berlalu, butiran keringat mulai muncul di dahi Qin Yi. Dia telah memasuki kondisi terserap sepenuhnya. Rune hukum perlahan-lahan didorong ke dalam simbol rahasia dewa. Dengan kekuatan jiwanya, bertahan hingga saat ini bukanlah hal yang mudah. Akhirnya, Qin Yi menggabungkan baris hukum terakhir ke dalam simbol rahasia dewa. Gambar Heart of the Medicine Furnace miliknya akhirnya selesai. Saat Qin Yi merasakan kekuatan hukum memancar dari jantung tungku obat, dia menyeringai.
Dia telah berhasil. Apalagi prosesnya relatif mudah. Dengan keunggulan luar biasa dia telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi Master Rahasia Dewa kelas 2 dan juga merupakan individu paling luar biasa dalam ujian ini. Pada saat itu, pancaran cahaya warna-warni muncul dari Heart of the Medicine Furnace. Qin Yi meraih simbol rahasia dewa, tetapi saat dia hendak menyentuhnya, ekspresinya membeku. Dengan rasa tidak percaya yang kental pada wajahnya, dia berbalik untuk melihat Lin Ming. Pada waktu yang tidak diketahui, Lin Ming juga telah menyelesaikan simbol peristirahatan pilnya. Setelah mengambil simbol rahasia ilahi, Lin Ming meletakkannya di atas nampan sebagai persiapan bagi pengawas Elder untuk memeriksanya. Lin Ming menggunakan waktu kurang dari setengah jam untuk menyelesaikan proses fusi langkah ketiga ini. Hampir separuh waktu yang dihabiskan Qin Yi. Su Tua dan Sue Tua menyaksikan Lin Ming menyelesaikan langkah ketiga. Seluruh proses selesai tanpa adegan yang mendebarkan dan menggetarkan jiwa sama sekali. Sebaliknya, dia telah menyelesaikan langkah ketiga dengan mudah dan menyenangkan, seluruh gambar simbol rahasia dewa telah diselesaikan dalam sekali jalan. Tidak ada yang menyangka bahwa langkah ketiga Lin Ming akan diselesaikan sedemikian rupa. Bagian tersulit dari simbol rahasia dewa kelas 2 adalah langkah ketiga, namun di tangan Lin Ming, sepertinya tidak ada kesulitan sama sekali. Apakah sudah berakhir? Sue Tua dan Sue Tua saling pandang. Mereka awalnya berharap bahwa akan ada beberapa kesulitan bagi Lin Ming pada langkah ketiga dan mereka ingin melihat bagaimana dia menyelesaikan situasi tersebut. Namun, apa yang sebenarnya terjadi jauh melampaui harapan mereka. Hal ini mau tidak mau menimbulkan perasaan aneh yang terbentuk di hati mereka. Apakah langkah ketiga Lin Ming benar-benar sama dengan langkah ketiga orang lain? Dua Diaken mengambil simbol rahasia ilahi Lin Ming dan Qin Yi, menyerahkannya kepada Penatua berjubah putih. Penatua berjubah putih menatap tajam ke arah kedua peserta ujian. Simbol rahasia dewa pertama yang dia pilih untuk diperiksa adalah Heart of the Medicine Furnace milik Qin Yi. Dengan satu sapuan akal sehatnya, Penatua berjubah putih itu kira-kira memahami situasinya. Sebagai Master Rahasia Dewa kelas 6, dia hampir bisa langsung menilai simbol rahasia dewa kelas 2 dan seperti apa kualitasnya. Bagus, Penatua berjubah putih berkata dari lubuk hatinya yang paling dalam. Meskipun Heart of the Medicine Furnace milik Qin Yi tidak bisa disebut sempurna dalam setiap aspek, setiap bagian dari proses menggambarnya berada di atas rata-rata. Ini benar-benar sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Tungku jantung obat ini adalah simbol rahasia dewa yang dibuat dengan sangat baik dan dapat dijual dengan harga yang pantas. Selamat, Qin Yi, kamu sekarang adalah Master Rahasia Dewa kelas 2. Qin Yi tersenyum tipis setelah hasilnya dikonfirmasi oleh Penatua berjubah putih. Penilaian ini sesuai dengan harapannya, dia yakin dengan simbol rahasia ilahi miliknya. Apa yang dia pedulikan adalah seperti apa evaluasi Lin Ming. Pada saat ini, Penatua berjubah putih melihat simbol peristirahatan pil yang telah dibuat oleh Lin Ming. Penatua berjubah putih juga ingin melihat apakah ada masalah dalam simbol peristirahatan pil ini. Lin Ming baru saja menggabungkan Asura Surgawi Dao ke dalam simbol rahasia ilahi ini dengan terlalu mudah. Simbol peristirahatan pil yang dibuat Lin Ming memiliki panjang 3 inci dan lebar 2 inci, seperti persegi panjang. Permukaan jimat itu dipenuhi garis-garis mistis yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya itu bukan sesuatu yang dibuat oleh seseorang. Bahkan seorang amatir pun akan melihat bahwa simbol rahasia dewa ini indah dan simetris. Penatua berjubah putih itu merendam kekuatan jiwanya ke dalam simbol peristirahatan pil dan berenang secara mental melalui garis-garisnya. Setelah mengkonfirmasi hukum Asura Surgawi Dao yang ada di dalam simbol, Penatua berjubah putih menarik napas dalam-dalam. Tidak hanya simbol peristirahatan pil yang dibuat Lin Ming sepenuhnya memenuhi standar, tapi itu juga sangat berharga. Sempurna, Penatua berjubah putih membisikkan evaluasi ini pada dirinya sendiri. Simbol peristirahatan pil ini, apakah itu pemrosesan dan penanganan material, struktur rune kecil, distribusi energi, atau bahkan perpaduan terakhir dari aturan Asura Surgawi Dao, semuanya bisa disebut puncak kesempurnaan absolut yang dimiliki oleh dewa tingkat rendah, yang bisa dicapai oleh Master Rahasia. Sulit membayangkan simbol rahasia dewa ini berasal dari tangan manusia muda. Bagaimana cara anak ini belajar? Dan siapa gurunya? Saat Penatua berjubah putih sedang menilai simbol peristirahatan pil Lin Ming, Qin Yi memperhatikan ekspresi wajah lelaki tua itu. Saat Qin Yi melihat kekaguman di wajah lelaki tua itu serta evaluasi yang sempurna, Qin Yi merasakan gelombang frustrasi. Tanpa diragukan lagi, kualitas simbol peristirahatan pil yang dibuat Lin Ming lebih unggul dari Heart of the Medicine Furnace miliknya sendiri. Biarkan aku melihatnya. Old Sue dengan tidak sabar berjalan mendekat, hampir meraih simbol peristirahatan pil dari tangan tetua berjubah putih itu. Setelah menyapu dengan akal ilahi, kelopak matanya melonjak. Anak laki-laki ini, kemampuannya sangat dalam. Old Sue bahkan curiga bahwa Lin Ming yang dilihatnya setahun lalu adalah orang yang berbeda dari Lin Ming yang dia lihat sekarang. Old Sue memberikan simbol rahasia dewa kepada Su Tua. Saat Su Tua melihatnya, dia juga tercengang. Simbol peristirahatan pil yang hebat. Bahkan Master Rahasia Dewa kelas 4 lebih rendah, saya tidak tahu bagaimana dia melakukan proses fusi. Pasti ada semacam trik di dalamnya. Su Tua berspekulasi. Old Sue berpikir sejenak, lalu berkata, bocah ini, dia bukan bagian dari Divine Runic Masters Guild milikku. Kita harus membawanya masuk, kita harus membawanya masuk. Kita pasti tidak bisa kehilangan bakat seperti itu.
Jika kita melakukan sesuatu dengan benar maka dia mungkin akan menjadi presiden persekutuan berikutnya. Persekutuan Master Rahasia Ilahi selalu bersemangat untuk mendatangkan lebih banyak individu berbakat. Persekutuan Master Rahasia Ilahi pada awalnya adalah organisasi yang longgar, dan hanya dengan mendatangkan lebih banyak orang berbakat barulah kota rune ilahi menjadi lebih kuat. Presiden persekutuan sebelumnya dari Persekutuan Master Rahasia Dewa semuanya adalah guru rahasia dewa kelas 7 yang sangat mulia dan terkenal yang telah dipilih secara adil oleh guild. Lin Ming, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin bergabung dengan Divine Runic Masters Guild saya? Tanpa Sutua dan Suetua berbicara, Penatua berjubah putih sudah bertanya pada Lin Ming. Apakah saya ingin bergabung dengan Divine Runic Masters Guild? Lin Ming menelusuri dagunya, membuat keputusannya tampak teatrikal mungkin. Dia pasti ingin bergabung dengan Divine Runic Masters Guild, lagi pula, inilah alasan utama dia datang untuk mengikuti ujian ini. Bergabung dengan Divine Runic Masters Guild akan membuat segalanya jauh lebih nyaman baginya. Pertama, jika dia bergabung dengan Divine Runic Masters Guild maka dia akan bisa mendapatkan perlindungan mereka. Hal ini akan membuatnya relatif lebih aman. Selanjutnya, jika dia bergabung, dia akan memiliki status yang cukup untuk menghubungi Blood Moon dan mendapatkan Celestial Tyrant manual. Ketiga, materi akan lebih mudah diperoleh di Divine Runic Masters Guild dan bahkan akan ada diskon. Ini penting baginya untuk menemukan resep pil kuno dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 9 bintang Istana Dao. Meskipun Lin Ming sudah datang ke sini dengan rencana ini, dia tahu bahwa para jenius sejati akan memiliki lebih banyak keuntungan jika mereka bergabung dengan Divine Runic Masters Guild. Ini karena individu berbakat semacam ini akan memiliki banyak pengaruh lain yang berusaha menerima mereka. Jalan Asura bagian dalam adalah tanah yang sangat luas dan ada beberapa organisasi master rahasia dewa selain Divine Rune City. Misalnya, Divine Void Divine Kingdom milik Qin Yi, dalam hal keterampilan seni rahasia dewa, tidak jauh berbeda dari Divine Runic Masters Guild. Dengan demikian, Lin Ming tidak keberatan mencoba mendapatkan lebih banyak manfaat dari bergabung dengan Divine Runic Masters Guild. Memikirkan hal ini, dia berkata, bolehkah saya menunggu sebelum mengambil keputusan ini? Ketika saya lulus ujian Master Rahasia Dewa kelas 1, saya dapat melanjutkan ke ujian Master Rahasia Dewa kelas 2. Jadi, karena saya telah lulus ujian Master Rahasia Dewa kelas 2, bisakah saya melanjutkan ke ujian Master Rahasia Dewa kelas 3? Saat Lin Ming menanyakan hal ini, Old Sue, Old Su, dan Elder berjubah putih semuanya membeku, ekspresi mereka menegang. Lin Ming ingin mengikuti ujian Master Rahasia Dewa kelas 3. Maksudmu, kamu ingin mengikuti ujian Master Rahasia Dewa kelas 3? Old Sue memandang Lin Ming dengan takjub. Tidak hanya ketiga lelaki tua itu yang terkejut tetapi bahkan peserta ujian lainnya di tempat peristirahatan, termasuk Yue Qifeng dan Yue Liuxing, pun terkejut. Sudah luar biasa bagi Lin Ming untuk lulus ujian untuk Master Rahasia Dewa kelas 2, tapi dia ingin melanjutkan ke ujian kelas 3. Sungguh, orang tidak pernah menyerah sampai mereka gagal. Bab 1570, Ujian Master Rahasia Ilahi kelas 3. Biasanya, sebelum seorang seniman bela diri menjadi guru rahasia dewa kelas 3, mereka akan belajar selama puluhan tahun atau bahkan lebih dari 100 tahun. Alasan mengapa waktu sangat berfluktuasi adalah karena meskipun seorang seniman bela diri muda mempelajari seni rahasia dewa, mereka masih harus meluangkan waktu untuk berkultivasi. Dan, orang yang berbeda akan membagi waktu mereka dalam proporsi yang berbeda-beda. Jika seseorang menginvestasikan lebih banyak waktu ke dalam seni rahasia dewa maka mereka akan mempelajarinya lebih cepat daripada yang lain, tapi tidak peduli berapa banyak waktu yang mereka investasikan, itu masih membutuhkan waktu 20-30 tahun. Tapi dibandingkan dengan Lin Ming, yang belum genap 60 tahun, Old Sue bisa menjadi gila dan masih tidak tahu bagaimana Lin Ming mengalokasikan waktunya. Bagaimana dia bisa mengolah tubuh dan energi secara ganda, membuka 8 gerbang tersembunyi batin yang lengkap dan bahkan mencapai budidaya alam dewa ilahi saat dia bahkan mempraktikkan seni rahasia dewa sedemikian rupa. Apakah kamu yakin ingin mengikuti ujian Master Rahasia Dewa kelas 3? Lin Ming mengangguk. Ya, junior ini hanya ingin mencoba, saya tidak sepenuhnya yakin bahwa saya akan lulus. Lin Ming memang tidak dapat memastikan apakah dia akan berhasil menyusun simbol rahasia Dewa kelas 3. Bahkan jika dia gagal di suatu tempat, dia masih hampir mencapai langkah fusi ketiga, dan begitu dia benar-benar memulai langkah ketiga, maka menyelesaikan simbol rahasia Dewa kelas 3 seharusnya tidak terlalu sulit. Langkah ketiga dari seni rahasia ilahi adalah keuntungan terbesar Lin Ming. Jika Lin Ming bisa menjadi Master Rahasia Dewa kelas 3 dan kemudian bergabung dengan Persekutuan Master Rahasia Dewa, statusnya akan benar-benar berbeda dari Master Rahasia Dewa kelas 2. Master Rahasia Dewa muda kelas 2 seperti Qin Yi jarang ditemukan di Jalan Asura bagian dalam, tetapi mereka ada. Setiap pengaruh selalu memunculkan generasi baru setiap 10 tahun, dan setelah sekian lama pasti ada beberapa individu luar biasa yang muncul. Alasan mengapa Qin Yi tampak begitu hebat di sini adalah karena Divine Runic Masters Guild akan mengadakan ujian setiap tahun, tahun demi tahun. Karena itu, tidak mungkin memusatkan jumlah orang jenius secara bersamaan. Jika para jenius dari 1000 tahun terakhir dari Divine Runic Masters Guild dijumlahkan maka itu akan menjadi angka yang mengerikan. Namun, bagi Lin Ming, jika dia bisa menjadi guru rahasia dewa kelas 3 di usia mudanya maka itu akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi dalam 1000 atau bahkan 10.000 tahun.
Dalam situasi seperti ini, Lin Ming akan sangat dihargai oleh Divine Runic Masters Guild. Dengan status ini, segalanya akan lebih mudah dia lakukan. Adapun apa yang orang lain akan lakukan seperti mencurigainya atau berkonspirasi untuk menghancurkannya, Lin Ming tidak takut akan hal ini. Dalam hal kekuatan tempur individu, dia sudah bisa melawan Raja Dunia biasa. Dan dengan bantuan Xiao Moxian serta kartu penyelamat dari Istana Surgawi Primordius, Lin Ming bisa dengan tenang mundur bahkan jika dia menghadapi Raja Dunia tingkat menengah. Dan jika dia harus menghadapi Spiritas, maka Lin Ming juga memiliki alat ilahi fatal yang merupakan musuh utama mereka. Lin Ming tidak takut dengan Raja Dunia tingkat menengah dan Raja Dunia tidak seperti kubis yang tersebar di mana-mana. Melihat seluruh persekutuan Master Rahasia Ilahi, Raja Dunia berada di pangkat penatua. Bahkan ada beberapa Master Rahasia Dewa kelas 6 dengan budidaya Raja Dunia setengah langkah. Dengan demikian, Lin Ming memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di Divine Runic Masters Guild. Dan yang paling penting, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya. Ini memberikan lapisan perlindungan ekstra baginya. Karena kamu lulus ujian Master Rahasia Dewa kelas 2, maka menurut aturan persekutuan Master Rahasia Dewa kamu dapat memilih untuk melanjutkan ke ujian Master Rahasia Dewa kelas 3. Selain Lin Ming, apakah ada orang lain yang ingin berpartisipasi dalam ujian Master Rahasia Dewa kelas 3? Penatua berjubah putih memandang Qin Yi. Dari semua orang yang hadir, hanya Qin Yi yang telah menyelesaikan ujian Master Rahasia Dewa kelas 2, sehingga ia juga memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Lin Ming. Kulit Qin Yi berubah, menjadi sangat jelek. Dia hampir tidak punya harapan untuk berhasil menggambar simbol rahasia Dewa kelas 3. Faktanya, pada awalnya, Qin Yi berencana untuk mengikuti ujian Master Rahasia Dewa kelas 3. Tapi, ini bukan karena dia berpikir untuk melewatinya tapi karena dia ingin memamerkan kemampuannya yang mempesona. Dalam menyusun simbol rahasia Dewa kelas 3, Qin Yi dapat menyelesaikan 70-80% darinya. Itu hanyalah langkah terakhir dari penggabungan Asura Heavenly Dao yang tidak bisa dia lakukan. Tapi sekarang, dia telah dikelompokkan bersama dengan Lin Ming yang aneh ini. Lin Ming jelas memiliki rencana untuk mengikuti ujian Master Rahasia Dewa kelas 3, jadi bagaimana mungkin Qin Yi bergabung dengannya hanya untuk bertindak sebagai pelapis dan membuatnya bersinar lebih terang. Dia mengertakkan gigi, tetap diam. Ini sama saja dengan mengakui dirinya mengundurkan diri dari ujian kelas 3. Maka hanya Lin Ming yang akan mengikuti ujian. Baiklah kalau begitu, Lin Ming, ikutlah denganku ke ruang samping, aku akan mengizinkanmu beristirahat selama 10 jam dalam pesona waktu. Kemudian, Anda bisa memilih bahan yang Anda butuhkan. Jika kamu dapat menyelesaikan simbol rahasia Dewa kelas 3 maka kamu akan lulus. Kata penatua berjubah putih. Memberi Lin Ming 10 jam untuk istirahat sudah lebih dari cukup. Lin Ming tidak ingin beristirahat untuk waktu yang lama tapi dia tidak menolak tawaran itu. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuju ruang samping. Mengizinkan Lin Ming mengubah lingkungan dan menjalani pemeriksaan di ruang samping adalah untuk mengurangi gangguan eksternal ke jumlah terendah. Ini juga untuk meningkatkan peluang Lin Ming untuk lulus ujian Master Rahasia Dewa kelas 3. Penatua berjubah putih diam-diam berharap Lin Ming akan lulus ujian materi rahasia Dewa kelas 3. Bagi Divine Runic Masters Guild, hal ini akan menjadi alasan yang layak untuk dirayakan secara besar-besaran. Setelah masalah ini diteruskan ke organisasi Master Rahasia Dewa lainnya maka mereka akan mendapat banyak perhatian. Selain itu, Lin Ming pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Setelah Lin Ming menjadi sosok yang kuat dan perkasa, maka penatua berjubah putih ini juga akan dapat menyombongkan diri bahwa dialah yang secara pribadi mengawasi ujian Master Rahasia Dewa kelas 3. Lin Ming mengikuti Elder berjubah putih ke ruang samping. Setelah dia pergi, Clear Shadow dan Reampel juga menyelesaikan ujian Master Rahasia Dewa kelas 2 mereka. Sayangnya, mereka berdua gagal menyelesaikan simbol rahasia dewa mereka sedikitpun. Di masa-masa biasa, jika Clear Shadow dan Reampel mampu menampilkan keterampilan mereka yang biasa maka mereka akan mampu menyelesaikan simbol rahasia Dewa kelas 2. Tapi hari ini, tampaknya karena kemunculan Lin Ming dan Qin Yi memberikan tekanan yang besar pada mereka, mereka belum mampu menampilkan keterampilan tingkat tertinggi mereka. Setelah gagal 2 kali, ini berarti mereka gagal dalam ujian. Setelah gagal dalam ujian, kedua remaja putri tersebut tampak sedih dan depresi. Sue Tua dan Su Tua dengan cepat menyemangati mereka dengan beberapa kata, tetapi saat ini mereka juga menemukan bahwa Qin Yi, yang telah menyelesaikan ujian Master Rahasia Dewa kelas 2, memiliki kulit yang sangat jelek. Apa yang telah terjadi? Apakah Qin Yi juga gagal? Jika Qin Yi gagal maka itu akan memberikan sedikit kenyamanan bagi Clear Shadow dan Reampel. Tapi, sepertinya hal ini tidak mungkin terjadi. Guru, apa yang terjadi dengan Qin Yi? Dia seharusnya tidak gagal dalam ujiannya, kan? Sebelumnya, Clear Shadow dan Reampel sama-sama dalam keadaan fokus sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka. Qin Yi, Sue Tua memaksakan senyum. Dia memang lulus ujian dan dia melakukannya dengan sangat baik. Tapi sayang sekali, selalu ada orang yang lebih kuat dari yang kuat. Lin Ming menyelesaikan simbol rahasia Dewa kelas 2 dengan lebih sempurna, dan, yang paling mengganggu dari semuanya adalah bahwa setelah Lin Ming menyelesaikan ujian Master Rahasia Dewa kelas 2, dia ingin melanjutkan ke ujian Master Rahasia Dewa kelas 3.
Adapun Qin Yi, dia menyerah. Dia mungkin tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk lulus, ini sama dengan mengakui bahwa dia lebih rendah dari Lin Ming, jadi bagaimana kulitnya bisa bagus. Menurut pendapat Old Sue, bakat Qin Yi dalam seni rahasia dewa harus menjadi yang terbaik di antara junior kerajaan ilahi kekosongan ilahi. Baginya yang dibuat frustrasi seperti ini oleh salah satu rekannya, ini jelas merupakan serangan terhadap pola pikirnya. Setelah mendengarkan kata-kata Old Sue, mulut Clear Shadow dan Dre Ampel ternganga. Mereka tidak dapat merespons untuk waktu yang lama. Guru, apakah kamu mengatakan bahwa Lin Ming, dia melanjutkan ke ujian Master Rahasia Dewa kelas 3? Itu benar, Lin Ming seharusnya sudah memulai pemeriksaannya sekarang. Lin Ming telah beristirahat selama 10 jam dalam pesona waktu. Sekarang setengah jam telah berlalu, dia seharusnya sudah memulai pemeriksaannya sekarang. Ini adalah ujian Master Rahasia Dewa kelas 3. Clear Shadow dan Dre Ampel sama-sama kebingungan. Mereka berdua bahkan belum mampu menyelesaikan ujian Master Rahasia Dewa kelas 2, namun Lin Ming langsung melanjutkan ke ujian kelas 3. Bagaimana mereka bisa hidup seperti ini? Untuk sementara waktu, keduanya sangat frustrasi. Sutua melihat emosi jelas di wajah mereka, dan berkata dengan nada menghibur, Lin Ming belum tentu lulus ujian kelas 3. Peluangnya untuk lulus ujian kelas 3 mungkin tidak lebih tinggi dari peluang Anda untuk lulus ujian kelas 2. Masalahmu adalah kamu tidak bisa menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya hari ini, tapi itu bukanlah sesuatu yang harus membuatmu kecil hati. Sebaliknya, Qin Yi kemungkinan besar lebih terpukul oleh hal ini daripada kalian berdua. Kata Sutua, sambil mengarahkan kepalanya ke arah Qin Yi. Saat ini, Qin Yi sedang duduk di tempat peristirahatan, wajahnya muram dan keruh seolah-olah ada anggota keluarganya yang telah meninggal. Meskipun dia tampak seperti sedang menyeruput teh dengan tenang, matanya terpaku pada pintu ruang samping. Jelas sekali bahwa dia sangat peduli dengan hasil Lin Ming. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Pemeriksaan Lin Ming sudah setengah jalan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.